padahal nggak malaikat ya gitu. Iya, jadi gini, yang berhak untuk dipuji kan itu hanya Allah. Kita ini nggak berhak untuk dipuji. Yang harus dipuji itu adalah Allah. Makanya eh, saya sendiri tuh risih gitu ya. Panggilan gurunda apa segala macam itu sebenarnya membuat saya tersiksa, membuat saya itu risih gitu. Karena itu belum pantas dinobatkan ke saya. Awalnya panggilan gurunda itu hanya ece-ece. Tadinya kita di Zoom untuk candaan-candaan. Sampai sekarang saya dipanggil gurunda dan itu membuat banyak orang sakit hati. Sakit hatinya itu wajar karena memang belum pantas dipanggil Bang Zuma itu dan gurunda. Jadi gitu. Nah, terkait dengan yang tadi bahwasanya ada orang yang selalu dipuji lalu kemudian dia tidak senang dengan pujian itu, ya mungkin karena memang yang tahu tentang pribadi seseorang itu kan seseorang itu sendiri. Yang kita lihat itu kan penggambaran luarnya saja. Bisa jadi apa yang diucapkan itu tidak dipraktekkan. Bisa jadi yang diperintahkan ke orang lain itu dia sendiri nggak lakukan. Itu bisa jadi. Dan itu berlaku juga terhadap saya. Bisa jadi Bang Suma pintar ngomong, pintar menyampaikan, tapi dia tidak mempraktekkan. Sehingga orang yang memiliki ilmu itu pasti memahami bahwasanya hati itu tidak pernah bisa untuk dibohongi. Satu-satunya alat deteksi yang tidak bisa kemudian meleset adalah hati. Sehingga ketika ada orang dipuji, pujian itu seakan-akan dia itu orang baik. Orang itu terkadang mengatakan, ada-ada aja, saya kan hanya gini. Itu adalah cerminan luapan hati yang mengatakan itu. Bahwasanya saya tidak pantas karena hanya Allah yang harus dipuji, bukan manusia yang harus dipuji. Karena yang maha suci, yang maha segala-galanya itu hanya Allah. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi ketika kita berbicara mengenai akhlak, akhlak itu adalah sebuah tindakan yang saya katakan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam pada diri manusia yang disebut jiwa, yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan secara mudah dan gampang. Lalu kemudian hal itu terjadi tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sama seperti yang kita bahas tadi. Kalau kemudian Adam pelanggaran, dalam hal ini Tuhan mempunyai skenario. Karena Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kenapa kemudian di Al-Quran surah Al-Baqarah ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah menguji. Sebenarnya bukan Nabi Adam yang diuji duluan. Yang mendapatkan ujian pertama kali itu adalah para malaikat, makhluk-makhluk yang masih suci pada saat itu. Jadi golongan malaikat, ya kita sebut malaikat, atau yang kemudian membangkang itu adalah nantinya menjadi iblis. Itu adalah makhluk-makhluk yang diuji terlebih dahulu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan makhluk selain daripada kalian di atas bumi, dan dia malah aku tunjuk sebagai khalifah. Lalu Allah kemudian melihat, mana nih yang akan protes? Mana nih yang akan protes? Ternyata muncul ada yang memprotes lebih dulu. Kenapa hendak engkau menciptakan makhluk lagi? Bukankah kami sudah taat kepadamu? Maka Allah kemudian mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kesombongan inilah kemudian yang dimiliki oleh iblis tadi, sehingga enggan kemudian menghormat kepada makhluk yang menurut dia lebih hina dibandingkan dari asas penciptaannya dia dari api. Nah, ini kaitannya dengan akhlak. Jadi kesempurnaan Islam itu ya dibarengi dengan tiang Islam itu sendiri, tiang akhlak ini tadi. Maka dengan adanya tiang akhlak, ya umat Islam kemudian bisa memahami bahwasanya kehidupan di atas muka bumi ini, meskipun orang mengatakan tanpa perlu diajarkan kita sudah bisa bersopan santun kepada orang lain, tidak bisa. Harus ada koridor.
Sedangkan ada koridor, ada ketentuan, anak kadang durhaka juga orang tuanya. Dari segi suara, dari segi pergaulan ke orang tua, dari segi penyampaian ke orang tua, dan seterusnya. Padahal sudah ada koridor itu. Kenapa? Karena memang kecenderungan kita manusia ini untuk melakukan suatu pelanggaran. Kecenderungan manusia ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang keluar daripada kaidah agama. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan itu. Keturunanmu, kalau dalam Bible, keturunanmu akan meremukkan keturunannya. Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau bermusuhan gitu. Antara iblis dan manusia itu akan selalu bermusuhan. Nah, tetapi yang perlu disadari di sini, termasuk saya harus sadari bahwasanya Al-Quran menggariskan iblis itu berasal dari dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia, yang kemudian disebut manusia kufur, manusia zalim, manusia munafik, manusia musyrik, dan yang kedua adalah dari golongan malaikat. Itulah yang disebut dari golongan jin, itulah yang disebut iblis. Nah, itulah ya sahabat-sahabat sekalian, para teman-teman saya, bahwasanya akhlak dalam Islam itu adalah suatu disiplin ilmu yang kita tidak temukan rangkaian bakunya di dalam agama lain selain daripada Islam itu sendiri. Karena kedatangan Rasulullah memang untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan tindakan-tindakan manusia di atas muka bumi ini. Makanya coba kita lihat, ini kita sadari, mau tidak mau atau suka ataupun tidak, sadar ataupun tidak sadar, umat Islam khususnya Indonesia itu kearifan dalam hal berbicara saja itu beda dengan orang di luar sana. Bang, Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Mau tanya Bang. Oh boleh. Agama apa dulu? Agama apa, Star? Saya Kristen Bang. Oh, aku perempuan loh. Oh iya. Bu, iya. Ibu abang boleh. Mau tanya sama Bang Zuma. Boleh nggak? Iya, silakan. Ini mau tanya Bang. Sebab ini dulu saya dari Malaysia Bang. Oh siap. Sama saya juga. Sejak kapan abang dari Malaysia? Sama-sama. Bang Zuma dari Malaysia Bang? Enggak, dari Makassar. Sama-sama nanti kita ada dari. Nanti ditanya bahasa Malaysia, dibagi bahasa Malaysia nggak tahu. Iya, udah. Bercanda. Ya, ini Bang, cuma pengen bertanya sebab saya pernah dulu ingin bertanya apa saya Islam sebenarnya. Oh iya. Saya kenal dengan perempuan Muslim ini. Ya. Jadi saya pernah bertanya-tanya apa salah agama Islam. Ya. Tapi ini dalam Islam betul nggak tuh kalau perempuan datang haid gitu nggak boleh sholat ya gitu ya? Iya. Adakah itu haid itu haram atau macam mana ya? Oh iya. Baik. Oh. Jadi haid itu bukan haram. Kan ya, sementara ibadah itu kudu wajib kemudian suci. Itu, Bang. Bahkan kalau ajaran sebelumnya, kalau Anda melihat di dalam kitab tapi nanti ya kita ke sana. Kitab sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya wanita haid itu diungsikan sedemikian rupa gitu. Itu yang dipahami dari kitab sebelumnya. Kalau di Islam memang wanita haid itu nggak boleh kemudian mereka sholat, karena dikatakan mereka itu lagi tidak suci. Kenapa tidak suci? Karena mereka lagi kedatangan sesuatu yang menajiskan mereka, sesuatu yang membuat mereka itu menjadi kotor dalam bahasa kita sehari-hari. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, apabila datang masa haidmu, tinggalkanlah sholat
dan jika telah berlalu, mandilah kemudian sholatlah. Itu perintah di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan intim, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh tawaf, nggak boleh menyentuh Quran, ya. Itulah dia larangan-larangan yang kemudian kepada orang yang kemudian haid seperti itu. Beza ya dengan Kristen, dalam Kristen dia beza ya. Sebab kalau pergi gereja gitu ya bisa aja, kalau Kristen bisa aja. Cuma satu lagi Bang, Iya, ah, saya kan kerja di Korea gitu. Sekarang saya di Korea, kerja di Korea. iya, Di sini umat muslimnya banyak sekali, dari Kazakhstan, dari Lebanon, dari mana? Temannya banyak sini. Dari Malaysia Iya. juga sendiri, dari Indonesia juga banyak. Cuma satu, iya, dulu pernah jumpa dengan satu perempuan juga. Dia berteman dengan orang Korea gitu ah. Dia suka dengan binatang, kucing gitu ya. mm-mm. Tapi sekali pernah lihat lah Bang, dia anjing nih dia basah, kata dia dia basah, dia pegang anjing, dia pasti dia apa dia bilang, dia buat samak tuh apa ya Bang? Samak. Ya dia Samak macam apa Bang Sondi, pernah dengar nggak? samak. Sama itu kalau bahasa Padang belukar. Itu Semak belukar. Bukan semak Bang, bukan semak, samak. Itu semak belukar, Bang. Samak Bang, samak. Yang cuci tangan guna apa? Najis, Cuci tangan berarti guna najis. Pegang anjrit najis, jadi cuci tangan gitu. Iya, samak, iya. Najis. Itu dia samak. Oh, bahasa Malaysia najis sama. Oh. Samak, iya samak. Dia buat samak ya, itu bermakna itu pegang anjing juga dia najis ya. Iya, betul. Jadi perlu samak cuci tangan dengan air nggak bisa ya? Perlu tangan tanah ya? Itu kalau kena air liur sih, setahuku, betul gak Gerunda? Iya, Kalau kena Itu- air liur, cuci itu pakai najis plastik. berat itu. Tapi kalau cuman megang-megang aja, cuci tangan aja nggak masalah. Enggak. Itu anjing itu dia basah kuyup. Basah Ya, dengan nggak air apa-apa, hujan. asal jangan air liur, air dari mulut dia, itu Oh, najis. Itu Oh, baru kalau cuci basah. pakai pasir. Tapi kalau badan dia walaupun najis. basah kuyup, nggak apa-apa, cuci tangan aja. Oh, nggak apa-apa ya. Oh. Air liur yang bahayanya tuh. Iya, Jadi Eli. anjing juga dia kira haram ya gitu. Ini kita ceritanya anjing, Bang. Emang tadi cerita apa? Ya itu ya pasal haramnya itu haram. Ya, kita cerita anjing. Iya, Ya, haram, anjing juga haramnya gitu. haram, Iya. haram dimakan Ah. anjingnya. Iya itu. Cuma pengen tahu Bang, sebab saya dari kecil gitu nggak pernah tahu apa pasal Islam gini, saya tidak tahu ajaran. Cuma tertarik Bang dengan kenalnya dengan perempuan ini Bang. Iya itu. Ya, cuman kalau di Islam itu selain jasadnya, selain jasmani dan rohaninya harus bersih, juga harus berakal gitu di Islam itu. Oh. Iya, Cuma, jadi Bang, iya, cuma satu apalagi? Dari tadi satu-satu, ini udah ketiga, Bang. Iya kan? Satu. Ini yang ketiga, coba bisa gitu nggak sih, Bang? Oh ya, ketiga ya. Iya, ketiga. Aku pingin tahu sebab dari dulu ya cuma taunya cuma Kristen aja, jadi pingin tahu juga pasal Islam gitu. Tapi kalau menurut Cuma- penerawangan saya, abang ini jatuh cinta atau lagi pacaran, mau belajar, ya kan? Maksudnya Betul, pacaran gitu ya, betul.
Ketahuan. Itu saya paranormal bang. Kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Tapi banyak tidak parahnya. dinafikan, Bu. Iya, Tidak iya bang Sodin dinafikan, banyak betul. parahnya. Saya tidak nafikan, Bu. Betul, saya tidak Iya, nafikan. tapi Saya nggak boleh bang. pacaran Kalau perempuan. abang menikahi wanita muslimah itu jatuhnya zina. Lebih baik abang masuk Islam, baru. Ya elah, ini nelpon apa nengok Google sih? Mungkin dia ini ya, karena pasangannya muslim jadi mau belajar. Mungkin juga wanita itu imannya kuat, harus masuk Islam dulu. Tapi gini Bunda Gurunda, ini mungkin berhubung ada Gurunda Zuma di sini. Memang ya kalau kita pikir-pikir, bukan pikir-pikir ya, mungkin realnya kayak gitu realnya itu. Islam ini, agama Islamnya kan sebenarnya begitu banyak, bukan begitu banyak. Memang kehidupan kita ini diatur semua ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ya kita betul-betul diatur. Bagaimana cara bangun dari tempat, dari kasur itu kaki apa dulu harus ke lantai, masuk ke kamar kecil, cara berpakaian, cara berbicara dengan orang yang lebih tua, yang sebaya sama yang kecil, cara makan, cara pegang sendok makan, semua detail itu diatur semua ajaran Islam. Itu luar biasanya kita ini kan. Bagaimana semua hukum perkawinan, hukum warisan, semua diatur. Itulah indahnya kita ini. Bang Sondi. Halo. Ya, Bahkan iya sama. pingin ke Lanjut kamar apa sama? pingin ke kamar mandi juga perlu langkahkan kaki apa ya? Kanan atau kiri ya? Kanan. Kiri. Kalau melangkah ke kamar mandi kiri. Kiri ya? Kiri. Kiri. Itu. Keluarnya kaki kanan. Keluar kaki kanan, masuk betul, kaki betul. kiri. Itu sebabnya apa ya? Oh, mungkin Gurunda bisa kasih tahu. Iya, jadi Saya cuma pingin tahu nih Bang Roma. iya, di Islam itu segala sesuatunya itu memang diatur. Iya, diatur memang hukum-hukum kan ada nubuatannya, memang itu sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai pembimbing manusia kepada segala jalan kebenaran, segala sesuatu pada jalan yang lurus. Itu Al-Qur'an menjelaskan. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan petunjuk, kemudian nuran nahdi dikatakan sebagai cahaya dan juga petunjuk. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kemudian Rasulullah uraikan isinya, diantaranya itu adalah bagaimana cara beribadah. Oh iya. Itu diatur semuanya. Makanya umat Islam itu apapun yang mereka lakukan itu bernilai ibadah. Selain daripada sesuatu di luar daripada apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu adalah sesuatu yang sifatnya pelanggaran. Itulah umat Islam. Nah, kalau boleh saya tahu, saudara ini dari sekte mana dan sudah sejauh mana Anda belajar Bible? Bible, saya Bang, sebenarnya saya dari dulu ya, dari umur 19 begitu saya sudah rantau Bang. Tes. Saya dulu Iya, rantau, saya dari Malaysia ke Australia dalam 2 tahun gitu. Sekarang menetap di Korea sudah mau dekat 6 tahun ya. Sebagai Korea apa, ini- Bang, di sana? TKW, bukan? Ya illegal lah Bang. Oh, ilegal. Awas kedengeran ada ini loh. Itu Pak Sondi tuh, wayo. Bahaya nih. Jujur amat. Kedengeran ilegal. Ya, biar aja, sini juga banyak ya orang Indonesia, orang Malaysia juga banyak sini. Jadi Bang Star ini aslinya orang apa? Orang Malaysia, Orang baik-baik. orang baik juga dikatakan enggak lah. Jujur dia. Iya. Jadi Ya, sejujur. apa niatannya ini, mau belajar Islam, mau masuk Islam atau kayak mana gitu? Ya cuma pingin tahu Bang, sebab Wajo juga pacaran dengan musliman gitu ya, pacaran gitu, cuma pingin tahu gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya Anda pacaran dengan seorang muslimah ya, Anda punya tanggung jawab besar.
Pertama, Betul, Bang. Anda harus menjadi seorang Muslim yang soleh. Itu dulu. Anda harus menjadi pemimpin yang soleh, yang akan membina istri dan juga keturunan Anda menjadi orang yang soleha dan soleh. Itu tanggung jawabnya di Islam itu berat, karena Anda memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Anda akan dimintai kelak pertanggungjawaban di akhirat tentang bagaimana Anda menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Bang Juma. Iya. Bang Juma ini Syiah atau Sunni ya? Saya Islam. Islam. Oh, dalam Islam sekadar pengetahuan, dalam Islam ada 7 Quran tuh gitu. 73 sekte. Dalam Quran. Enggak terlalu Dalam jauh Quran, bahasannya, terlalu jauh bahasannya yang biasa aja. Cuma- Ini kan gimana? Anda kan tadinya ngaku punya Enggak, pacar begini. Islam. Enggak begini, Bang. Pertanyaannya gini, kan dalam Quran 72 sekte ya. Islam. Mana ada di Al-Qur'an 72 sekte. Saya juga bingung ini, Bang. Itu cuma bertanya, Bang. Tapi pertanyaan utama, Bang. Saya ingin mencari Pertanyaan pertama. Silakan. ke apa yang indah dalam Islam gitu. Kan gitu. Iya. Jadi bagus. saya nemu dalam hadis Bang Juma juga ikut juga mengikuti hadis Star, ataupun you cuma you Quran nak aja? kawin sama orang Muslim ke? Ibu cakap bahasa Indonesia ya, Bang. Berarti Sebab kamu saya- bukan orang Malaysia. Enggak. Dari bahasa kamu kamu nggak ngerti saya ngomong apa tadi? Itu bahasa Malaysia loh. Kalau saya buktikan saya kamu tuh bahasa orang mana? Malaysia Kamu orang mana? Jangan nyamar-nyamar. Kamu orang mana? Ngaku-ngaku Malaysia. Saya bahasa Malaysia kamu nggak ngerti. Bu, Ayo, dengar. kamu orang dengar mana? dulu, Bu. Jawab aja jujur. Kamu orang mana? Nggak apa-apa kamu bertanya. Tadi saya bahasa Malaysia tuh. Ayo, kamu Bu. orang mana? Saya orang Malaysia, Bu. Tapi tadi saya bahasa Malaysia kamu tak bisa jawab. Malah kamu suruh saya pakai bahasa Indonesia. Host katanya udah lelah host. Kok makin ngegas? Kamu tahu nggak, Bu? Kamu tahu nggak itu? Greget aku bang. Katanya orang Malaysia. Aku bawa cakep bahasa Malaysia. Dia tak tahu cakepnya. Saya bukan Semenanjung, Bu. Awak tuh orang mana? Awak tuh orang mana? Saya orang Borneo, Bu. You Borneo, cakep Borneo. apa? Awak tuh orang mana? Bu, saya orang Apa? Borneo, Bu. Borneo. Saya cakep Kalimantan. you cakep Malaysia. You tak faham saya cakep Malaysia. Sarawak. Perlu saya cakap Dayak You ya, Bu? suruh saya bahasa Indonesia. Bu, perlu Bu, saya Bu, cakap Bu, Dayak Bu. ya? Berarti Dayak itu di Indonesia, Dayak Ini itu bukan. kamu bilang Borneo itu Malaysia kan di juga ada, Kalimantan. Malaysia juga ada, Kalimantan itu ya. Jadi kamu orang Sabah, mana? Orang mana? Sarawak, Saya di ya, ada. Sarawak nggak pernah ngomong Borneo. Ketahuan kamu bahasa bagaku. Aku dari tadi curiga logat Malaysianya nggak ada. Orang Malaysia tuh susah bahasa Indonesia tahu nggak? Alah. Malaysia itu Bu, nggak pernah ngomong bilang dari Borneo. Mau Lalu cabar ya, mau Sarawak. cabar ya, mau cabar ya. Apa cabar dah. Oh, ternyata dia bukan orang Malaysia boy. Mengerti kok? Buat saya Tengganu, ngerti kok? Nah berarti mau bahasa Mati Tegal kok. berarti bahasa Indonesia di Indonesia. Udah, Ini bahasa Tengganu. Bunda, bentar. Oi. Udah nggak apa-apa dia bertanya nggak apa-apa. Yang penting kalau dia mau mulai menghujat, baru kita ajar. Sekedar bertanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Saya Mau cuma dari mana? bertanya. Mau Sini dari bukan mana menghujat. dia? Bentar Bang Star. Kalau dia mana-mana kita nggak peduli karena kan Gurunda Zuma memberi poin-poin itu kan semata-mata bukan buat dia juga, kan buat para netizen di bawah juga. Nggak apa-apa, asal jangan menghujat aja. Berbohong nggak berbohong tuh dia berdosa kok. Kita ya berpegang positif aja. Mungkin gitu. Lanjut Bang Star, tanya ke Gurunda. Kecuali kalau Anda sudah Iya. menghujat baru kami tunjangi. Lanjut. Ngeri Pak Pak Sodi. Ampun. Saya orang Bukan, Malaysia, kalau Bu. memang baru bisa ada Indonesia, lebih baik kan lebih berbahasa Indonesia. Jadi semua mudah ditangkap dan semua Iya. mudah dijawab. Gitu. Ya betul Jadi kan betul. terbata-bata kan bingung. Saya beritahu ya, saya dari Borneo. Saya bangsa Dayak, tapi bukan dari Kalimantan. Saya dari Malaysia, gitu.
Ya udah langsung aja Bang Star. Langsung aja mau tanya apa lagi? Langsung aja. Tanya lagi sama Gurunda Juma. Lanjut. Ya, kalimat syahadat ya cuma pingin tanya kalimat syahadat. Kalimat syahadat tuh dia perlu diucapkan dengan bahasa Arab atau macam mana ya? Bijak. Iya, jadi kalau misalnya Anda bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, itu sudah sah. Tapi dalam bentar Bang. Ada juga ada kawan sini Bang. Cuma pengen tanya, kawan nih cuma pengen tanya juga. Kami sekarang sini berdua gitu. Ada kawan yang pengen bertanya sini. Ya. Ini tidak tuntas-tuntas pertanyaannya. Halo. Bertanya aja Halo? susah, sahabat saya. Halo? Ya, halo. Halo. Ya. Nih. Nak tanya sedikit. Kenapa Islam tuh dia sembah batu ya? Dia kena tunduk kepala ke Kan arah menghujat batu. dong. Udah Udah mulai. Ini bukan menghujat, ini bertanya. Nah, udah mulai. Ini bertanya, kan Islam itu disembah ke arah mana? Dia sujud ke arah mana? Ini dia lagi nih Bang, coba suaranya Dia arah diubah. ke mana, Bu? Bukan kawan nih. Tanya nih. Ini dia lagi. Dari Tak agama pantas mana? dijawab. Bung, Tak pantas dari agama. dijawab ya, Bu. Enggak Bukan bisa. ini kawan, ini teman, Bu, ini teman. Iya, saya tanya Itu dulu. sembahnya di mana, Bu? Dia arah ke mana? Arah ke mana? Enggak, saya tanya Bila dulu. bersujud tuh ke arah ke mana? Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran dia aja Enggak, mulai. enggak. Beliau Berapa umur? Umur berapa? enggak, saya tanya, saudara agamanya apa? Ini agama etis nih, etis. Apa itu Etis lagi. etis? Ateis. 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 Jadi di sini ada pertanyaan. Muslim tuh dia tunduk sembah bila dia bersujud menyembah dia ke arah mana? Iya, jadi kalau misalnya kita mengarahkan badan kita dalam Dia sujud menyembah tuh ke arah mana? Kepala tuh ke arah mana? Itu udah ngomong Bang Juma, budek. Anda mau menghakimi di sini, Anda mau menjadi hakim. Tidak, ini bertanya. Kena Kalau- jawab terus. ka- Jawab kalau- terus dia ke arah mana? Kalau bertanya, Ke arah mana? Ini bertanya. iya, ke arah setelah mana? setelah Bang saya Juma, Bang menjawab, baru kemudian saudara tanggapi Bang Juma. gitu. Nah, Iya. terus jawab ke arah mana? Dari tadi Ke arah orang ngomong lu selatan. yang buta Iya, gak dengar. Anda sudah bertanya di sini. Yuda, Oke. Ibu, Anda dulu diam, tenang Bu. manis. Aku saya tanya Ya biar kau, Bu. dijawab, bukan disuruh makan Anda di sini. Diam aja, Bu. Oke, Lu yang satu-satu. diam setelah bertanya. Jawab. Sekarang Bang. jawab. Ya, oke, Anda diam. Jadi Al-Quran menjelaskan kitab suci Di mana? kami. Ayat mana? Astagfirullahaladzim. Dah lah Bang, aku turunkan aja lah Bang. Ya astagfirullahaladzim. Dah lah, aku turunkan aja Bang. Ayat Gak di dihargain mana, Bang. Bu? Dah, turunkan aja, gak dihargain Bang. Sepak kan orang kayak gitu. Yuda, kembali ke topik tadi Ustadz, Bang Zuma ini masalah akhlak tadi. Kayak sampah masyarakat. Udah selesai masalah akhlak Bang Erik. Ini Bang Theo ini nih Bang Juma. Saya punya pertanyaan. Oke, silakan. Apakah kira-kira ilmu yang kita kecam, yang kita nyam di masa pendidikan ini, di bangku sekolah, apakah ada hubungannya dengan akhlak? Apakah akhlak dulu baru ilmu dari sekolah? Gimana tuh Bang Juma? Nah kalau kita lihat dari riwayatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW itu lahir di kalangan orang-orang jahil, di mana tidak ada namanya, kemungkinan sedikit ya, ataupun tidak ada sama sekali namanya bangku sekolah pada saat itu. Ya, terus kita paham bahwasannya baginda Nabi itu akhlaknya seperti apa gitu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi gini, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwasanya akhlak itu adalah satu keadaan di mana itu adalah merupakan suatu keadaan, sifat ya, yang melekat pada diri manusia, yang mana keadaan itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri manusia secara spontan,
itu akhlak. Sebelum kemudian diikuti oleh sifat. Jadi kalau misalnya akhlak itu disebut perilaku daripada akhlak itu baik, maka disebutlah dia akhlaku mahmudah. Dan kalau dia buruk disebutlah akhlakul masmumah. Jadi akhlak itu adalah tindakan, kemampuan bertindak yang ada pada diri seseorang. Jadi dia mau berperilaku baik, mau berperilaku buruk, itu semuanya adalah akhlak. Nah, akhlak inilah yang kemudian berubah menjadi dua kelompok. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Rasulullah Muhammad SAW kemudian memang dari sejak kecil dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak mahmudah. Dia terpelihara dari perbuatan-perbuatan tercela. Makanya tidak ada kemudian sejarah baik di internal Islam maupun eksternal yang menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki perbuatan buruk atau akhlak yang buruk. Pernah dia menyembah batu misalnya layaknya orang-orang Quraisy menyembah berhala, itu nggak pernah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi akhlaknya itu memang terpelihara. Maka yang ada pada diri beliau hanyalah akhlakul karimah, al-akhlaku mahmudah. Nah, jadi kalau misalnya saudara bangsa ini bertanya apakah kemudian akhlak yang baik itu nanti setelah sekolah atau memang ada dalam diri manusia. Jadi kecenderungan memiliki sifat baik itu sudah ada, kecenderungan memiliki sifat buruk itu sudah ada. Tergantung bagaimana nanti implementasinya dalam kehidupan orang per orang. Apakah itu bisa dikembangkan, dibentuk oleh karena agamanya atau lingkungannya? Ya, itu terlepas daripada akhlak itu sendiri. Karena akhlak itu adalah bawaan. Seperti itu. Oke, Bang Teo, apa yang mau ditanggapin Bang Teo? Aku Ya silakan Bunda. aku boleh bertanya dulu sedikit ya. Aku sedikit ya Silakan. Gurunda, mohon maaf. Ya. Gini, dalam kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Nah, ini kan pohon pengetahuan, nah, yang tentang yang baik yang jahat. Maksudnya gini nih, malah bersyukur ya, karena setelah Adam memakan buah pengetahuan ini, akhirnya kita ini menjadi apa ya, Tahu. ada pengetahuan kita membedakan antara baik dan buruk gitu loh. Tetapi kenapa ya teman-teman Kristen ini malah menghukum Adam bahwa dia yang membawa dosa waris. Padahal Adam ini setelah makan buah pengetahuan ini, dia bisa tahu bahwa aduh, saya ini ternyata telanjang ya waktu di taman itu kan. Artinya dia baru dia akalnya berjalan gitu loh. Ternyata saya ini kesadarannya ada. Nah, pertanyaan saya Gurunda, kenapa ini teman-teman Kristen membebani Adam nih bahwa karena pelanggarannya sehingga menimbulkan dosa waris sampai ke semua manusia gitu loh. Silakan. Karena mohon maaf sebelumnya Gurunda, mohon maaf. Ya, nggak Karena apa-apa. Pak Teo ini pemahamannya sama ya, Yesus itu utusan. Cuma yang membedakan kita itu dia masih mengimani bahwa Yesus itu penebus Oh, itu iya. ya yang tadi kubahas. Ya silakan Guru. Iya, jadi gini. Boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Bentar ya, silakan dulu. Ini saya sangat tertarik sekali dengan yang kakak jelaskan tentang akhlak ya. Kalau dari pandangan Kristen, terus tadi sudah disinggung oleh Bunda juga, memang akhlak itu kalau dalam pandangan Kristen itu adalah moralitas, etika atau sopan santun. Tadi sudah dijelaskan. Apabila orang punya moralitas yang baik, tadi sudah dijelaskan juga ada moralitas yang buruk dan yang baik ya. Moralitas itu seperti yang dijelaskan Bunda, ini orang Kristen sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang jahat.
dari dasarnya Adam dan Hawa ketika awal penciptaan ya, awal jatuhnya dalam dosa. Kalau kita lihat dari kehidupannya Adam dan Hawa, memang awalnya Allah itu mendirikan pohon di tengah-tengah taman itu. Nah, apabila Adam dan Hawa melanggar aturan pohon yang ditanam di tengah-tengah taman itu, apabila dimakan buahnya, maka mereka akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Itu memang sudah permanen, akhlak itu sudah permanen dalam pribadi manusia ya. Tetapi karena suatu pelanggaran, sebenarnya yang makan itu bukanlah Adam, tetapi Hawa. Nah, ketika kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 itu berbicara tentang kejatuhannya Adam dan Hawa. Nah, singkat ceritanya ketika mereka jatuh dalam dosa, moralitas mereka itu sudah menjadi rusak. Entah itu dari segi moral, mengetahui apa yang baik dan yang jahat, mereka sudah tahu mana yang baik dan yang jahat, yang seharusnya mereka tidak boleh tahu. Memang naturnya, akhlaknya mereka itu sebenarnya sudah tertanam dan tidak tahu mana yang jahat dan tidak tahu mana yang baik. Mereka hanya hidup bersama dengan Allah. Itu sebenarnya awalnya. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai tahu mana yang baik. Oh, ini mulai tahu yang namanya malu. Dan dalam segi rasionalnya, segi rasional dan intelektualnya mereka mulai, kemampuan berpikirnya mereka sudah terbatas, menganalisa dan melakukan sesuatu sudah terbatas, sudah bisa itu awalnya jatuhnya dalam dosa. Terus intelektualnya cacat, rusak, sehingga tidak memahami hal-hal yang sempurna seperti itu. Itu mulai jatuhnya. Dan rusak secara rohani, artinya jauh dari Allah, yang seharusnya tadi bahwa akhlaknya mereka itu bersama dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berjalan-jalan bersama Allah di Taman Eden itu, berbicara dengan Allah, dekat dengan Allah. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, jauh, makanya mereka dibuang dari Taman Eden. Nah, dalam segi tubuh, yang seharusnya tubuhnya mereka itu tidak akan mati ya, tidak akan mati sebenarnya. Mati secara rohani, mati secara jasmani. Nah, itu mulai rusak, mulai lemah dan disebut berdosa. Itu kalau dalam segi atau dalam pandangan orang Kristen, bahwa akhlak itu dikaitkan moralitas. Apabila orang ini punya moralitas yang baik, maka suatu perbuatan dia akan menjadi berkah bagi orang lain. Dia akan memahami dan mensistematis perbuatan-perbuatannya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dilakukan, dan akhlak orang-orang Kristen yang diutama. Makanya kalau orang-orang Kristen itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kenapa? Punya iman tapi harus punya akhlak. Tapi ada orang yang punya iman tapi tidak punya akhlak, yang seperti yang kakak sudah jelaskan tadi. Oh, ada orang yang punya penampilannya baik di mata orang, tetapi dalam segi karakteristiknya rusak. Itu tidak bisa dikatakan bahwa ini punya akhlak. Ya, ada juga orang yang kelihatannya penampakannya rusak, tapi hatinya baik, begitu lembut, begitu manis, atau sikapnya dia menjadi berkat bagi orang lain. Itu tipe dan karakteristik setiap orang. Jadi dalam pandangan Kristen sebenarnya akhlak itu ada juga mengajarkan hal-hal yang lebih mungkin sama semua ya cara pandangnya
Kalau dalam Kristen itu akhlak itu ya bagian dari moralitas, sopan santun, etika. Kalau dalam sopan santun itu udah masuk dalam kategori tradisi. Misalnya kita makan harus pakai tangan kanan, itu sudah menjadi tradisi setiap keturunan. Ada juga kalau di tradisi atau budaya. Nah, di setiap daerah kita percaya punya budaya masing-masing. Misalnya Indonesia, kalau kentut saat makan itu sangat suatu tidak sopan. Tetapi kalau di luar Indonesia, ada negara yang kentut itu lebih bagus daripada menahan kentut. Itu penyakit menurut mereka. Itu suatu budaya dan itu dimasuk dalam kategori akhlak atau moralitas. Nah, itu sebenarnya kita tidak bisa memahami secara jernih dan secara murni ketika orang berada dalam dosa itu. Sulit untuk memahami dan membedakan mana sesuatu yang harus dilakukan. Tapi natur dosa itu tidak bisa kita pelajari. Dan itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang salah dan itu sudah tidak bisa. Misalnya mencuri. Tidak bisa lagi kita pelajari. Karena memang sudah naturnya kita itu berdosa. Tapi kalau akhlak atau moralitas, kita harus pelajari karena dasarnya kita ini belum mengerti dan memahami. Dan makanya semua orang itu belajar dan belajar dan belajar. Belajar tentang kebenaran-kebenaran. Misalnya kakak Suma, mungkin karena banyak mempelajari tentang akhlak dalam segi Al-Quran, jadi bisa menyampaikan dengan baik dan itu sangat saya tertarik dengan apa yang kakak sampaikan tadi. Dan itu semua hasil dari belajar dan belajar. Orang tanpa belajar bisa pun dikatakan dikatakan sebenarnya orang ini punya akhlak yang baik, tapi karena kurang belajar dan kurang akhirnya tidak dikategorikan ini belum baik akhlaknya. Bagi orang yang sudah belajar banyak hal, itu didasarkan oleh pengalaman. Belajar dan mengalami itu lebih bermutu dan lebih berkualitas. Tapi kalau hanya belajar tapi tidak mengalami, sesuatu yang kita sampaikan kepada netizen atau kepada orang lain semua yang mendengarkan, itu agak susah untuk misalnya kakak mengalami ceramah di suatu tempat contohnya, tapi kakak belum mengalami hal-hal yang kakak sampaikan, itu sedikit rendah dari kualitas yang sesungguhnya. Tapi kalau kakak mengalami sendiri sesuatu yang kakak sampaikan tentang kebenaran itu, maka itu akan mengubah kehidupan orang. Mengubah kepada apa? Kepada hal-hal yang lebih benar dan mengubah sifat orang, dan orang itu akan hidup lebih baik daripada yang kita bayangkan. Itu sebenarnya yang disebut moralitas atau akhlak yang kakak sudah sampaikan. Itu sih dari pandangan saya sebagai orang Kristen. Terima kasih buat penjelasan-penjelasan tadi, menambah wawasan saya juga, dan saya bersyukur kita saling sharing, saling mengenal satu dengan yang lain. Baik, terima kasih. Kalau ada yang sanggah silakan. Oke, Bang Juma, silakan. Ya, baik. Jadi gini, Bung. Saya melihat di kitab saudara itu memang pernah muncul sekali waktu kata akhlak itu muncul di dalam Bible. Tetapi di dalam terjemahan baru kata akhlak itu sudah nggak ada lagi di sana. Khususnya di Matius 23 nomor 3. Karena akhlak ini memang asalnya itu dari bahasa Quran yang kemudian digunakan di dalam Bible dan menjadi bahasa sehari-hari juga terhadap teman-teman Kristen. Ya sebenarnya sih itu nggak apa-apa. Ketika orang Kristen juga sudah paham tentang akhlak, intinya punya sisi positif Al-Quran ini terhadap
teman-teman Kristen yang juga sudah berani menggunakan kata akhlak. Nah, kemudian secara luas kita melihat ya. Yang pertama yang disampaikan oleh Ukhti tadi, Ukhti Rahma ya, saudari saya. Di dalam Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti satu sama seperti kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Jadi tidak ada dosa yang diwariskan. Itu nggak ada. Dengan tidak adanya dosa yang diwariskan, maka dengan demikian tidak ada penebusan dosa waris. Apa pembuktiannya? Rangkaian daripada perintah Tuhan di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen yang mereka ambil dari perjanjian barunya orang Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama. Dosa apa yang kemudian yang diminta untuk ditebus? Dengan lembu, dengan kambing, domba, sapi, itu dosa apa? Dosa waris? Bukan. Dosa perbuatan. Nah, sedangkan data Kejadian 3:22 agar supaya mereka tidak hidup selama-lamanya. Berarti Tuhan memang tidak menginginkan Adam itu selama-lamanya hidup di dalam Gan Eden. Itu datanya ada. Kejadian 3 nomor 22. Maka sekarang jangan sampai Adam mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga Adam hidup selama-lamanya. Jangan sampai. Itu pernyataan di dalam Kejadian 3 nomor 22. Artinya ada larangan supaya Adam itu tidak hidup selama-lamanya di Gan Eden. Dengan demikian, tidak ada dosa waris. Kenapa? Dosa waris itu adalah menurut pemahaman gereja, dosa waris itu dikatakan ada disebabkan karena teman-teman Kristen tidak lagi hidup kekal di Gan Eden. Dengan kata lain, andai saja Adam tidak makan buah, maka Adam tidak akan keluar dari Gan Eden, tidak akan diusir dari surga katanya. Kita akan hidup di sana. Tapi faktanya Tuhan tidak mau. Memang Tuhan tidak ingin. Tuhan tidak menginginkan kehidupan kekal terjadi pada diri Adam dan keturunannya di sana. Waktu itu. Karena datanya ada. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Adam tidak diizinkan oleh Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Berarti memang dia harus dihidup di dunia. Kenapa? Di dalam Kejadian 1 nomor 26, sebelum Adam diciptakan, Tuhan sudah merancang keberadaan Adam itu di dunia, di bumi, menjadi pemimpin. Berarti tidak ada dosa yang diwariskan Adam kepada keturunannya. Itu poin pertama. Kemudian berbicara sedikit lagi Bang. Berbicara mengenai akhlak. Akhlak seperti yang saya uraikan itu adalah tindakan spontan yang ada pada diri manusia yang dilakukan tanpa pertimbangan baik dan buruk. Tidak ada pertimbangan atau pemikiran sebelumnya. Itu yang dikatakan akhlak. Akhlak yang baik ya, adalah cerminan daripada tindakan yang baik yang dihasilkan daripada pengajaran dan pelajaran. Begitu juga akhlak yang buruk. Pelanggaran terhadap aturan yang sudah diatur sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai manusia. Nah, bagaimana mungkin kemudian saudara mau mengatakan di dalam Kristen itu ada akhlak yang baik, sedangkan tindakan-tindakan yang mengantar manusia untuk baik itu dihapuskan. Contoh, ini sederhananya kita lihat di dalam Ulangan 4. Bagaimana manusia itu bisa disebut baik? Bani Israel dituntun agar mereka itu baik, mereka harus mendengarkan ketetapan dan peraturan yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Musa. Apa tujuannya? Dilakukan supaya Bani Israel itu hidup. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu.
untuk dilakukan. Nah, mereka harus melakukan. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Itu perintahnya. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia. Di data Ulangan 4 nomor 6. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa ini adalah bangsa besar dan umat bijaksana yang berakal budi. Ini bisa mengatakan Anda memiliki akhlak, sementara ketetapan peraturan yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Musa itu tidak lagi dipraktekkan, itu tidak lagi dilakukan. Kalaupun dilakukan itu bukan perintah Tuhan, tapi perintah oknum yang setelah menghapuskan perintah Tuhannya bikin peraturan baru. Coba kita lihat bagaimana pendalaman data di dalam kitabnya orang Yahudi. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak keturunanmu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang disampaikan kepadamu. Supaya lanjut umurmu, supaya engkau hidup. Maka dengarlah hai Israel, lakukanlah itu dengan setia. Apa itu? Ketetapan. Ketika ketetapan ini dilanggar, mau sebaik apapun tindakan orang tersebut tidak dianggap sebagai berperilaku baik karena sudah melanggar ketetapan Tuhan. 1 Raja-Raja nomor 2. Baik, boleh Sedikit lagi. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala jalan yang kau tuju. Itu data dan itu sudah sering kali dibacakan. Jadi akhlak itu bisa baik ketika kemudian ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan serta hukum-hukum yang diajarkan oleh Tuhan itu kita praktekkan dalam kehidupan. Barulah akhlak itu bisa disebut akhlak baik. Nah, sedangkan di dalam ajaran Kristen, di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia Yesus telah membatalkan ketetapan, hukum-hukum, perintah, ketentuan yang datang dari Tuhan, yang termaktub di dalam hukum Taurat. Jadi mau kayak mana lagi? Itu yang kedua. Jadi saya kira dua hal ini tolong dijelaskan ya, bagaimana kemudian ternyata Tuhan tidak menginginkan Adam hidup kekal di Gan Eden, sehingga ketika dia mati keluar ke bumi itu tidak ada dosa. Karena memang Tuhan yang menginginkan. Tidak ada dosa waris. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak buat penjelasannya. Nah, ini berbicara tentang di Kejadian pasal 3 ayat 22 yang Kakak kutip tadi. Saya akan membacakan sampai ayatnya ke 23 ya Kak. Jangan, jadi bukan hanya satu ayat, ada lanjutannya. Boleh Kak? Nah, Ya, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, ini menjelaskan bahwa setiap dosa ada konsekuensinya. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan ingat bahwa dosa itu Allah tidak mau berkompromi. Artinya
setiap dosa yang diperbuat oleh manusia harus menanggung akibatnya. Dalam arti dia mengusir dia dari Taman Eden, yang sesungguhnya di Taman Eden itu adalah hidupnya baik, semuanya serba sukacita, semuanya serba senang, tenang. Akhirnya di luar itu mengalami kerusakan, mudah mengalami capek, mengalami susah, jerih payahnya berjuang untuk menghidupi dirinya. Artinya di luar Tuhan semuanya itu sia-sia. Ketika disampaikan di sini bahwa dia diusir dari Taman Eden itu, artinya Taman Eden itu adalah tempat yang suci. Ketika sudah jatuh dalam dosa, masih diperbolehkan di taman itu, karena buah itu semakin dimakan, semakin merusak, dan kita tahu bahwa manusia itu adalah mulia di mata Tuhan. Makanya diusir dan dia disuruh untuk mengusahakan hidupnya seperti itu. Nah, bukan berarti Allah itu tidak menginginkan manusia itu hidup terus di Taman Eden. Bukan seperti itu penafsirannya. Karena di sini supaya manusia itu mengalami konsekuensi, mengerti dan memahami arti dosa, dan mereka merasakan sendiri apa yang dia alami itu. Suatu keputusan yang diambil harus ditanggung oleh keputusan itu. Tidak boleh tidak ditanggung. Nah, seperti itu penjelasannya. Kalau mengenai yang tentang hukum-hukum yang disampaikan oleh Musa, itu adalah hukum-hukum tertulis, hukum yang disebut hukum Taurat, yang disebut hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Itu sesuatu hal yang dilakukan oleh Yesus, dan itu bukan berarti tidak meniadakan. Ingat, perbuatan manusia tidak menjamin untuk membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Perbuatan manusia selalu harus disertai oleh iman yang menyelamatkan orang itu. Misalnya, kakak mengimani bahwa kakak harus berjuang sendiri untuk selamat. Ya, perjuangkanlah perbuatan itu supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kalau dalam pandangan Kristen, kalau kami dalam pandangan Kristen, hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan kami, sehingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa kami lakukan, dan itu kami selalu berkata, Tuhan kasihanilah kami yang berdosa ini. Artinya setiap entah itu dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan, kalau ditimbang itu tidak serta-merta itu bisa kita masuk dalam kerajaan Allah. Kalau memang kita meyakini bahwa dosa perbuatanlah yang dapat membawa kita kepada kerajaan Allah atau ke dalam surga. Tapi imanlah yang disertai oleh perbuatan, itu ada perubahan hidup. Yang tadi yang saya sering saya jelaskan, imanlah yang membawa orang itu menjadi berbuat baik dan meyakini bahwa dia selamat. Tapi kalau berbuat baik baru beriman, itu bagi kami adalah suatu hal yang sah, yang kami percaya bahwa Allah lah yang dapat menyelamatkan kami melalui apa yang disampaikan. Kalau kita berbicara tentang kenapa Yesus itu disembah, dia manusia? Ya, kami menghormati kemanusiaannya karena dia dapat memberi contoh cara hidup yang baik dalam kerajaan Allah, karena dia datang, karena dia berkata, aku bukanlah dari dunia ini, ya, dan dia kembali ke dalam kerajaan Allah. Artinya dia yang tahu tentang sifat kerajaan Allah, dia memberitahu kepada manusia, ini loh jalan yang baik yang kamu harus tempuh. Tetapi melalui tetapi melalui iman kata Yesus Allah yang menyertai, itulah yang diimani oleh setiap orang Kristen. Kalau masalah kemanusiaannya itu adalah suatu menghargai, menghormati bahwa
dia sudah menjadi contoh dalam hidup yang baik dalam kerajaan Allah. Orang Kristen pada dasarnya menyebut nama Yesus itu suatu ungkapan iman, bukan kemanusiaannya Yesus. Kalau kemanusiaannya Yesus itu suatu contoh teladan dalam setiap pribadi orang supaya masuk dalam kerajaan Allah. Itu sih dari saya, tetapi bukan berarti dihilangkan, ditambah, dikurangi. Kami tidak tahu manakah yang asli dan mana yang tidak asli. Kalau sudah ditambah, dikurangi itu artinya sudah palsu dalam hal itu. Tapi kami belum menemukan kalau memang ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, kami belum menemukan mana aslinya. Itu. Terima kasih buat Kakak Suma. Oke, saudaraku Jo. Kita dialog TikTok aja, diskusi TikTok aja. Anda mengatakan bahwa tidak ada keselamatan ya dengan perbuatan. Itu terbantah oleh Yesus. Selamatnya seseorang itu masuk ke surga, celakanya seseorang itu masuk ke neraka. Poin itu ada di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan ketetapan, ketentuan, aturan main, hukum-hukum Tuhan, dan tidak kemudian mempraktekkan serta mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan itu, untuk tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka kemudian dia akan celaka. Matius 5:19. Bahkan kemudian di dalam Ulangan 27 nomor 26, jelas sekali dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mempraktekkan, barang siapa tidak mempraktekkan hukum-hukum Tuhan, maka dia terkutuk. Kemana perginya orang terkutuk itu? Ya neraka. Jadi bagaimana mungkin kemudian saudara berani mengatakan tidak ada orang yang diselamatkan karena perbuatan? Sedangkan Yesus datang memberikan upah kepada manusia berdasarkan dengan perbuatan. Coba. Itu sangat bertentangan dengan apa yang Anda uraikan barusan. Orang diselamatkan itu berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi perbuatan kita lah yang kemudian yang menyebabkan kita selamat. Yesus datang menghakimi dan membalas seseorang orang per orang berdasarkan perbuatan masing-masing. Menguji letak daripada keselamatan karena iman akan segala sesuatunya itu sebagai alat ukur untuk melakukan satu tindakan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika kemudian Anda mengambil kail, pancing, ya, kail atau pancing untuk memancing ikan. Lalu kemudian Anda masuk ke dalam kamar. Di situ ada bak sampah. Lantas Anda kail Anda sodorkan ke tempat sampah ini dengan iman Anda yang meyakini bahwasanya saya akan mendapatkan ikan. Kira-kira dengan harapan iman Anda ini, bisa enggak Anda itu mendapatkan ikan di tong sampah yang tidak ada air? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba, bisa enggak Anda mendapatkan ikan dari tong sampah yang tidak punya air, apatah lagi tidak ada ikan di dalamnya? Kira-kira dengan iman Anda, dengan kepercayaan Anda, dengan keyakinan Anda, yang Anda maksudkan iman itu, bisa tidak Anda mendapatkan ikan di situ? Coba Anda jawab. Coba ditanya ulang, Kak. Ya, bisa tidak Anda memancing ikan pada tong sampah yang tidak ada air dan memang tidak ada ikan di dalam? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Saudara Jo, silakan. Oke, itu kita pakai logika ya. Enggak, ini berbicara mengenai iman yang Anda katakan bahwa tidak ada orang yang diselamatkan dengan akal tapi dengan perbuatan. Dengan iman. Nah, coba Anda uraikan bagaimana Anda meyakini suatu keimanan sementara itu bertentangan dengan logika. Silakan. Baik. Terima kasih Kak buat pertanyaannya.
Nah, ini yang dijelaskan tadi memang disertai oleh logika itu loh Kak. Karena Kakak bilang sudah ada sampah, ya apa tempat sampah, lalu kita mancing dari tempat tidur, apakah itu suatu iman? Sebenarnya itu pertanyaan itu yang kadang suatu jebakan ya, jebakan. Karena iman sebenarnya kalau dalam cara pandang kami ya Kak, tapi itu terserah Kakak mau menerima atau tidak, itu pengetahuan Kakak atau itu dari cara pandang Kakak. Tapi saya ingin menjelaskan dari dasar imannya kami, dan ini kan bukan berdebat tapi suatu dialog antara satu dengan yang lain supaya kita saling mengenal. Nah, iman dalam kehidupan orang Kristen, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang memang tidak masuk akal dalam akal manusia. Makanya kadang kita tidak bisa mencapai pikiran-pikiran Allah. Ya. Dalam arti gini, ketika kami mengimani bahwa keselamatan itu berasal dari Allah, ketika orang diselamatkan, contohnya ketika Tuhan memberikan anugerah. Halo. Ya, ketika Tuhan memberikan anugerah kepada seseorang itu, maka orang itu akan mengalami suatu perubahan pertobatan yang mengarahkan kepada kebenaran. Itulah bukti dari perbuatan iman. Tapi kalau kita mengatakan iman yang dibuahkan oleh perbuatan, bukan perbuatan iman ya, tapi iman yang dibuahkan oleh perbuatan, itu sesuatu yang didapatkan oleh Allah atau anugerah yang didapatkan itu mengalami suatu perubahan hidup. Itulah bukti perubahan hidup itu tentunya kepada jalan yang benar, bisa memilah mana yang baik dan yang benar seperti tadi yang kita sampaikan. Nah, itu dari cara pandang kami sebagai orang Kristen, bahwa kami tidak bisa selamat oleh karena perbuatan kami, tapi karena kami selamat oleh iman yang kami alami, dan kami mulai melakukan perbuatan yang membuahkan hasil. Terima kasih. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Ini kan tadi kita sudah memahami ya, panjang lebar kita berbicara terkait dosa waris dan seterusnya. Lantas kemudian Anda timpali saya, bagaimana kemudian manusia itu tidak diselamatkan dengan perbuatan, tapi diselamatkan dengan iman, kan gitu. Nah, makanya muncul pertanyaan, ketika Anda maksudnya gini, Kak, bukan tidak diselamatkan oleh perbuatan. Maksud saya itu ya harus satu paket, dalam arti iman yang disertai oleh perbuatan yang dibuahkan. Itu iya bagi kami. ya, oke. Nah sekarang makanya saya kasih contoh sederhana. Anda mengimani di tong sampah ini ada ikan. Lalu iman Anda itu Anda lakukan dengan perbuatan. Anda beli kail, lantas Anda mancing. Anda dapat ikan nggak di situ? Padahal Anda sudah mengimani, pasti ada ikan. Saya yakin ada ikan. Maka keyakinan Anda ini, iman Anda itu membuat Anda kemudian tindakan Anda membeli kail lantas memancing di tempat itu. Anda dapat ikan nggak? Itu sebenarnya pertanyaan yang kadang menjebak. Karena kalau saya menjawab hal itu seperti iman yang bodoh. Nah, ya, iman yang bodoh. Tapi sebenarnya Kak, kalau kasih pemahaman alegori yang tepat, misalnya kamu pergi mancing kan,
di laut contohnya, Nah, dan kamu mengimani apakah kamu dapat atau tidak, karena ya itu kita tidak akal tahu berarti. waktu ikan makan. Hah? Berarti akal dulu. Pekerjaan ini kemudian tidak sia-sia ketika difilter dengan akal dulu, Bang. Tapi kalau Baik, tidak bagaimana? difilter dengan akal, perbuatan itu kemudian hanya dengan dasar iman, iman itu sia-sia, pekerjaan itu juga sia-sia. Baik, Coba Kak, saya gini. Saya sederhanakan. Anda dengan iman, tidak ada perbuatan dibenarkan, ya, orang tidak diselamatkan karena perbuatan. Bagaimana kemudian oleh karena misalnya nih, ada kondisi Anda lapar, Anda ingin menyelamatkan diri Anda dari rasa lapar ini. Maka caranya kemudian adalah Anda mempercayai, Anda meyakini bahwa Anda tinggal memancing ikan, asalkan percaya saja, mancing ikan di teras, ya, kemudian dapat ikan. Ini dasar pijakannya untuk menyelamatkan diri Anda berdasarkan iman tok. Anda melakukan iman tanpa perbuatan. Anda kan sudah mengimani, Anda juga sudah melakukan perbuatan, yaitu mancing di tempat sampah. Yang Anda dapatkan adalah ya softeks bekas, bukan ikan. Tapi kalau perbuatan yang didasari akal, ketika kemudian ada rasa lapar, maka kemudian akal ini berfungsi, orang ambil kail, kemudian ke laut, begitu dia ke laut, dapat ikan betul-betul ikan, baru diyakini ternyata mancing itu tempatnya di laut. Itulah baru iman yang betul. Coba kita lihat, kalau Anda mengatakan bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatan mereka masing-masing. Ini dalam Al-Quran nih. Nah, itu di Al-Quran. Saya tidak imani, Bang. Nah, itu kata Abang. Bagaimana dengan pernyataan Yesus atau perkataan yang ada dalam kitab saudara? Misalnya di dalam Mazmur 2. Dan daripada itu kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Bahkan Yesus juga mengajarkan itu. Dia akan datang, ya, anak manusia akan datang memberikan upah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Bahkan Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Di dalam Roma 2 nomor 6. Dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ini data, Bung. Oke. Sabar. Jadi Ya, perbuatanlah yang kemudian menentukan manusia itu selamat atau tidak. Kalau perbuatannya berdasarkan ketetapan Tuhan, selamat. Tapi kalau perbuatannya tidak berdasarkan dengan ketetapan Tuhan, hanya dasar imani saja, itu tadi dapatnya softeks bekas, bukan ikan. Bagaimana Kata kemudian Yesus, bisa? Silakan. Kata Yesus, ya. Kata Yesus kepada mereka, barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan segala perintah-perintah yang ku katakan. Itu ada. Dan Ya, betul. itu Yohanes yang 14. diimani oleh setiap, itu yang didasarkan oleh orang Kristen, bahwa ketika kami mengasihi Allah harus disertai oleh perbuatan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Imannya kita ini adalah iman, misalnya saya selamat, contohnya. Saya mengatakan selamat, tapi saya tidak melakukan perbuatan seperti yang kakak bilang tadi. Itu kita pancing di depan rumah, kita dapatnya softtek, ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah menyelamatkan saya dan saya tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, itu sama dengan hal yang kakak bilang tadi. Saya ini memancing softtek di tengah di depan rumah. Nah, yang kami maksud iman yang disertai oleh perbuatan bukan berarti kita hanya beriman tapi meniadakan perbuatan. Tidak, harus disertai oleh perbuatan itu. Tapi kalau kami tidak tahu yang lain, ya, keselamatanlah yang, ya, perbuatanlah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Kalau kami tidak,
imanlah yang dapat menyelamatkan kami lewat perintah yang kami lewat perintah Tuhan yang kami lakukan. Itu. Karena kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri lewat perbuatankah atau lewat membangun mesbah Tuhankah atau membangun atau melakukan perbuatan baik yang mendapatkan, enggak. Sesuatu yang kami imani, yang kami percayai bahwa Allah menyelamatkan, kami harus mengambil bagian untuk melakukan perbuatan baik yang disertai ketulusan, yang disertai kemurnian. Makanya seringkali saya sampaikan bahwa yang baik belum tentu benar, karena yang baik di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Contoh, saya melakukan korupsi di banyak di orang-orang kaya, lalu saya membagikan kepada orang-orang yang miskin, yang sederhana. Baik dipandang orang, baik ini, wah luar biasa baiknya. Semoga Tuhan semoga diberkahi oleh Allah. Padahal hasil dari korupsi tadi untuk memberikan berkah bagi orang miskin, dan itu belum tentu benar di mata Allah. Karena seolah-olah saya ini menyogokkan Allah supaya Allah itu selamatkan saya. Dan Allah tidak perlu disogok. Karena dunia ini adalah miliknya Tuhan. Itu sih kalau dari pandangan saya, Kak. Iya, baik saudaraku. Jadi gini, saudara mengulang narasi yang sama. Iman menyelamatkan, bukan perbuatan. Inilah yang saya kasih contoh tadi. Anda mengimani, Anda bisa mendapatkan ikan dari tong sampah dengan memancing di sana. Anda imani, lalu Anda praktekkan iman Anda itu, maka yang Anda dapatkan bukan ikan, tapi softeks bekas. Apakah iman Anda sudah benar dengan mengajarkan itu? Salah ternyata. Yang didapat bukan ikan goreng, tapi yang didapatkan adalah sesuatu yang menjijikkan. Padahal tadi imannya sudah beriman seperti itu. Nah, sedangkan kami di Islam, yang kami lakukan adalah perintah. Perintah ini muatannya adalah perbuatan. Perbuatan ini selalu identik dengan perintah, ketetapan, hukum-hukum. Itulah yang kami sebut sebagai syariat. Tindakan syariat, muamalat, kemudian dibungkus dengan akhlak. Ini yang kami lakukan. Sama seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa di dalam kitabnya yang terjemahannya ada di Anda. Bahwa keselamatan itu didapatkan oleh karena melakukan ketetapan hukum-hukum, perintah yang datang dari Tuhan. Perintah dari Tuhan tidak mungkin salah. Perintah dari Tuhannya adalah ketika Anda lapar, ambil kail, mancing di laut atau mancing di sungai. Jangan mancing di empangnya orang. Kan itu perintah. Ketetapan Tuhan adalah sesuatu yang membimbing manusia kepada jalan keselamatan. Sementara aturan ketetapan hukum-hukum ini kemudian dihapuskan, dibatalin. Sekarang yang menyelamatkan adalah iman. Dengan konsep iman, anak manusia pun Anda selamat, Anda sembah. Dengan konsep iman, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan yang berupa hukum kepada Bani Israel pun dibatalkan. Dengan alasan digenapi. Maka muncul pertanyaan yang tadi, apakah iman bisa menyelamatkan? Bisa, apabila iman itu didasari oleh akal atau wahyu yang datang kepada para nabi. Tapi kalau hanya dasar imani saja, nggak bisa. Sama seperti penggambaran itu tadi. Iman menyelamatkan. Apa artinya Anda beriman? Sampai Anda itu tidak lagi melakukan satu tindakan yang salah di mata manusia. Tetapi iman Anda itu tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, ya percuma. Iman yang benar adalah iman yang didasari atas hukum-hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Silakan. Kan saya sudah bilang tadi, Yesus bilang, saya sudah bilang sama kakak tadi itu, bahwa Yesus itu mengatakan, barang siapa mengasihi aku, barang siapa percaya kepada dia, dia akan melakukan segala perintah-perintah yang dia sampaikan. Sebenarnya itu adalah dasar imannya kami sebagai orang Kristen. Bukan berarti
harus beriman dulu tapi perbuatannya jahat, itu namanya gereja makanya muncul gereja-gereja setan. Ada yang bilang bahwa anugerah itu adalah pemberian pemberian anugerah itu pemberian gratis, itu menurut mereka. Tapi perbuatan mereka kita hidup sesuai dengan kemauan sendiri. Nah, itu hal yang salah yang seperti kakak bilang. Tapi kami sebagai orang Kristen, khususnya saya sebagai orang Kristen, saya sangat mengimani ketika Yesus mengatakan pasti kamu akan melakukan perintah-perintahnya. Artinya ketika saya mempercayai keselamatan itu datang dari Allah, saya akan melakukan pekerjaanku, bagianku, bahwa Allah itu menyelamatkan aku, bukan aku yang menyelamatkan diriku lewat perbuatan. Oke? Lewat perbuatan. Makanya hukum Taurat itu sebenarnya tidak yang dikatakan sebenarnya kalau tidak semua manusia itu memenuhi aturan-aturan hukum Taurat. Terbuktinya banyak perzinahan, terbuktinya banyak pokoknya banyak hal yang membuat mereka tidak bisa selamat. Karena manusia ini sangat terbatas oleh hal-hal yang demikian. Makanya kami sangat meyakini kata Yesus. Saya seringkali kata Yesus itu Allah yang menyertai, Allah yang menyelamatkan. Kami selalu berdoa dalam nama Yesus supaya kami ini adalah tadi yang saya sampaikan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Dalam arti dalam nama Yesus. Makanya saya seringkali orang Kristen ini doa makan dalam nama Yesus, doa tidur dalam nama Yesus, doa bangun juga dalam nama Yesus. Karena diimani bahwa Allah itu menyertai hidupnya, bahwa Allah itu dapat menyelamatkan, dapat mengampuni dosa-dosanya. Dan itu harus dihasilkan buah-buah pertobatan yang mengarahkan kepada jalan yang benar. Nah, tadi yang saya sampaikan bukan berarti perbuatan bukan hanya orang Kristen itu hanya beriman tapi perbuatan tidak dipakai. No, kami pakai perbuatan, justru kami mengambil bagian dalam hal itu. Ketika kami percaya bahwa Allah menyertai, bahwa Allah menebus, bahwa Allah mengampuni, saya harus melakukan bagian apa yang dikatakan Yesus, apa yang kuperintahkan semuanya harus dilakukan. Itu sih bagi saya, bagi kami. Oke. Jadi gini, saudara saya. Anda mengatakan bahwasanya yang diperintahkan Yesus itulah yang Anda lakukan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh Bapa atau perintah yang diberikan olehku. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus yang Anda lakukan sampai Anda menyembah dirinya? Ibarat kata, mana ajaran akalnya agar supaya Anda mendapatkan ikan, Anda mancing di tong sampah? Mana ajaran itu? Mana perintah itu? Anda dapatkan dari mana? Anda boleh bernarasi. Keselamatan itu adalah ketika kami orang Kristen melakukan segala perintah. Mana perintahnya Yesus agar dia dituhankan? Perintahnya Yesus adalah tentang kasih. Kasih itu yang disertai oleh keadilan. Misalnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal. Itu. Baik. Nah, sekarang coba Bung, coba Anda buktikan kasih kepada Tuhan itu seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Silakan. Baik. Kasih, coba kakak lihat di Korintus pasal 13 ayatnya yang ke 13. Iya. Silakan. Apa yang Anda lihat di sana? Saya bacakan ya, Kak. Iya. Dikatakan di sini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu sebenarnya. Inilah yang saya tanya.
Bung. Benar. Ada kasih eros, kasih agape, Ya. kasih Philadelphia. Ya, coba Anda uraikan coba. Bagaimana Anda mempraktekkan kasih itu kepada Tuhan? Baik. Kalau kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Nah, itu yang disertai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan. Andanya kan ada perintahnya, kasihilah Tuhan Elohimmu. Nah, sekarang dengan cara apa Anda mengasihi Tuhan Elohim? Ya tadi yang saya sampaikan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahnya. Itu adalah bukti dari perintah. Oke. Justru muncul pertanyaan, mana perintah Elohim supaya Anda mempertuhankan utusannya? Perintah Elohim mempertuhankan utusannya maksudnya. Mempertuhankan Yesus. Mana perintah dari Elohim? Kan dikatakan kasih itu adalah percaya kepada Dia dan melakukan perintah-perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapa supaya Anda menyembah anak manusia bernama Yesus? Baik, perintah sebenarnya sebuah kebenaran yang dilakukan oleh setiap orang. Ya, bagi orang yang percaya. Misalnya kebenaran apa yang dilakukan? Nih, saya bacakan di di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Itu adalah bagian dari orang yang hidup dalam Kristus. 22 dikatakan ini adalah suatu perintah bagi Allah ya. Bagaimana orang itu hidup dalam perintah Tuhan. Ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ketika dia ketika orang melakukan perintah harus mengalami kasih. Kalau kasih itu tidak membenci orang, kasih itu tidak lagi mendengki orang, itu kasih kepada manusia. Yang saya tanya, implementasi kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, ini yang disebut tadi bahwa kasih itu sebenarnya bukan hanya kasih kepada kan ada dua tuh, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Nah, kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Yang diperintahkan itu kasih kepada Tuhan itu isinya apa? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kami bagi kami orang Kristen, kasih kami kepada Allah itu melalui membaca Alkitab, seperti yang kakak juga bilang, kalau kamu mengasihi Allahmu harus membaca Al-Quran, ya seperti itu. Mana perintahnya? Kami harus bersekutu. Mana perintahnya? Ada di sini. Nah, mana coba? Mana perintahnya kasih kepada Tuhan adalah baca Bible? Di mana tertulis itu? Nah, itu bagi kami bagi kami. Bukan. Ini kan perintahnya kasih kepada Tuhan. Nah, saya minta mana kasih kepada Tuhan itu adalah baca Bible. Makanya tadi saya memberikan perumpamaan. Mana perintah logika sehatnya mau dapat ikan mancing di tempat sampah. Sama dengan yang Anda lakukan. Anda hanya bisa mengatakan gini, oh ikan itu enak. Makan ikan itu enak, sedap. Begitu kita mancing, dapat ikan, digoreng, makan enak. Itu logika. Nah, sekarang Anda praktekkan, ternyata mancingnya di tempat sampah. Yang Anda dapatkan bukan ikan, tapi softtex. Kan begitu tadi bahasanya. Nah, sekarang kita minta, saudaraku, kita minta bagaimana kemudian ketika saudara menjelaskan ke saya, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perintah Tuhan. Nah, sekarang itu disebut kasih. Kasihnya, saya simpulkan. Kasih yang dimaksud kalau di dalam hukumnya para nabi adalah mengikuti segala ketetapan-ketetapan. Artinya mereka harus tunduk kepada hukum Musa. Nah, sekarang kasih di dalam Kristen ini, kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Coba, silakan. Terima kasih.
Kak, ini ranah perdebatan apa ranah komunikasi? Kita diskusi sambil debat, sambil berdialog, sambil bersantai, sambil senyum-senyum dan juga sedikit tertawa. Silakan. Oke, sorry. Kalau masuk dalam ranah perdebatan, saya bukan orang yang suka berdebat ya Kak. Karena saya kira tadi ranah dialog untuk saling mengerti. Artinya dari anjuran Kakak dari tadi itu seolah-olah Kakak itu tidak menerima sesuatu pendapat orang lain. Oh, dalam bukan arti, saudaraku, bukan. Saya menghargai, saya sangat menghargai lawan diskusi saya. Sehingga saya sangat menghargai, sehingga saya ketika lawan dialog saya itu terjatuh, saya berusaha untuk membangkitkan dia. Nah ini Anda sedang ingin jatuh ini, saya bangkitkan. Narasi yang Anda bangun itu sudah tidak berdasar. Kasih yang saya pada hal itu. Anda punya pendidikan sampai mana Kak? Saudara mengajarkan kita kasih kepada Tuhan itu baca Galatia 5 nomor 22. Itu nggak ada cerminannya di sana. Kak, saya tanya dulu, Anda bisa membedakan mana perdebatan dan mana dialog? Ini kita sudah berdialog ini. Mana? Berarti saya lihat dari Kakak tadi ada perdebatan seolah-olah tidak menerima sesuatu. Oh, dialog itu dibangun atas asas kerangka berpikir, implementasinya kata per kata menjadi kalimat, membingkai dalam satu kalimat, lalu kemudian kalimat itu menguraikan sebuah makna yang bisa dipahami oleh logika. Kalau kita berdialog, hasil dari dialog kita itu tidak bisa diurai dengan poin-poin kebenaran akal, itu bukan dialog namanya, itu cuap-cuap. Oke. Silakan. Berarti menurut Kakak itu tentang perdebatan itu bagaimana? Kalau debat itu mengangkat satu materi, Anda mempertahankan logika Anda, saya mempertahankan logika saya. Itu Kakak. Ya seperti itu Kakak. Nah, sekarang logika Anda. Iya, sekarang bagaimana mungkin kita berdialog kalau kemudian ada materi, Anda mempertahankan satu argumentasi di mana Anda tidak memiliki dasar pijakan dalil, baik tertulis maupun secara logika akal. Anda yang mengarahkan kita Anda yang mengarahkan kita berdebat. Saya maunya dialog. Anda yang mengarahkan ke debat, tapi Anda yang tidak mau berdebat. Iya, saya tidak mau debat. Nah, kalau tidak mau berdebat, ketika kita ditanyai mana dalilnya, mana perintahnya, mengasihi itu di dalam ajaran Kristen, mengasihi kepada Tuhan itu seperti apa? Supaya dialognya baik. Tadi. Yang Anda sajikan adalah Galatia 5 nomor 22. Itu bukan daripada kasih kepada Tuhan. Apa? Itu kan menurut saya, tapi menurut Anda kan beda. Nah, itulah jadi, yang saya katakan, Anda mendapatkan ikan itu di tempat sampah. Menurut Anda ngotot di situ. Oh, saya ini Anda sekolah sampai di mana ini saya lihat. jangan singgung-singgung sekolah lah, Bang. Jadi gini. Dengarkan dialog dengan perdebatan. Oke, dengarkan saya. Supaya dialog kita bagus, dengarkan saya dulu. Oke ya, boleh ya? 1 menit aja. Oke. Kalau kita berbicara mengenai kasih, ini tak kasih dalil supaya kita itu tidak asal cuap-cuap aja. Dalilnya gini. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, yakni dengan mengasihi Tuhan. Nah tuh, itu poinnya ada tuh. Yakni dengan mengasihi Tuhan. Muncul pertanyaan. Menurut kitabnya Yosua, seperti apakah cara mengasihi Tuhan? Cara mengasihi Tuhan adalah 1, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 2, tetap mengikuti perintah-perintahnya. 3, berpaut padanya. 4, berbakti padanya. 5, dengan segenap hatimu. 6, dan dengan segenap jiwamu. Poin kasih terurai dengan jelas. Itulah poin kasih kepada Tuhan.
mengikuti aturannya, melakukan petunjuknya, mengikuti perintahnya, terpaut kepada aturannya, berbakti kepada apa yang diperintahkan dengan segenap hati alias ikhlas. Itu kasih kepada Tuhan. Berarti prakteknya kemudian adalah hidup secara Yudaism. Itu kan? Nah, sekarang saya minta ke Anda, kasih itu seperti apa di Anda? Karena Anda adalah Kristen, bukan praktisi Yudaism. Maka kasih kepada Tuhan menurut Anda itu seperti apa? Saya minta dalilnya. Kan sederhana. Anda jangan mengarahkan kita ke berdebat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, ini tadi menjelaskan tentang kasih Allah dalam mengasihi manusia mengasihi Allah. Itu adalah suatu hal dalam mengimani kesetiaan. Itu adalah bukti dari kasih manusia kepada Allah, kesetiaan dalam kepada Allah, mempercayai dalam arti kesetiaan untuk mempercayai Allah, tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang ada dalil nggak, Bang? Yang lain. Hah? Ada dalilnya nggak? Ada. Coba, di mana tertulis? Tunggu saya cek. Tunggu saya cari dulu. Suci, salah. Sunyi, sepi sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kandaku. Kayaknya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nggak ada dalilnya, Bang. Orang mancing di tempat sampah dapat ikan, nggak ada. Mau sampai botak alis juga nggak akan Anda temukan. Lagian abang suruh juga, ngapain abang minta dalil kalau udah nggak ada? Iya, supaya Di sini ada berdialog. 2 hotel atau 3 hotel? Dua. Dia ya. Oh, dua-duanya cari dalilnya. Enggak, yang satu mungkin dari tadi kayak gitu dia. Satu yang cari. Iya. Gimana Bang Joel? Kasih waktu 5 menit, sister. Kasih waktu 5 menit. Nanti ya. 5 menit. dia Brother gak bisa kasih waktu sampai besok. Kenapa? Orang gak tahu. Aduh, turun Kamu dia. Mental kayak mental. Bang Jack. Mana? Jaringan Bang kan? Jack. Mental ya, mental. Bang Jack bisa bantu gak saudaranya Bang Jack? Nah, gimana itu kalau tidak ada dalilnya, tidak dapat ikan yang didapat softtek bekas? Bisa nggak softtek itu digoreng pakai nasi? Tapi Bang, emang nggak bisa analogi lain selain softtek Bang? Kayaknya jelek banget ya. Ya nggak apa-apa supaya dia rasa bahwa sesuatu yang dihasilkan tanpa pendalaman akal itu akan susah itu. Ya sendal Gimana jepit jepit? gitu loh Bang, sendal jepit kayak kantong Ya udah plastik. ganti sendal jepit. Iya. Iya Bang Mungkin Jack gini silakan. ya. Memang di Alkitab pun banyak ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah mengamalkan ajarannya, ya pasti kita mengasihi Tuhan. Jadi contoh, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita juga mengasihi orang, berarti kita juga udah mengasihi Tuhan. Jadi terjadi juga waktu ada perintah Tuhan, jangan menyembah-nyembah berhala.
Kalau kita menyembah-nyembah ilah-ilah lain, berarti kita tidak mengasihi Tuhan, karena itu termasuk dalam 10 perintah Allah yang tertulis di jadi artinya di situ kan, di perintah itu kan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi contoh, ada orang mencintai hartanya itu tidak mengasihi Allah. Ada orang berdukun-dukun, menyembah-nyembah iblis, itu juga tidak mencintai Allah, tidak mengasihi Allah, karena dia menyembah ilah-ilah lain, kan gitu kan. Jadi makanya orang Kristen itu selalu menyembah Allah yang benar gitu loh. Di situ cara untuk mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, sembahlah Allah, layanilah, pujilah Dia gitu loh. Jadi artinya di sini mungkin saudara saya tadi kan mungkin lagi mencari. Jadi saya hanya menambah sedikit saja yang saya tahu gitulah. Jadi itulah bukti kasih kita kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah juga mengasihi kita, yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, kan ada tertulis itu, agar kita jangan binasa. Karena manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan kita binasa. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jadi tergantung kita, apakah kita mau mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan, akulah terang, akulah garam dunia. Jadi di mana Yesus diutus oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, agar kita jangan sampai masuk dalam kegelapan. Karena iblis akan terus menyerang kita terus, akan menipu kita terus, agar kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena di dunia ini banyak Allah-Allah yang disembah oleh manusia, tapi mereka tidak tahu sebenarnya apa sih, bagaimana keberadaan Allah itu. Jadi kalau kami orang Kristen, kuasa Allah itu jelas, seperti bagaimana kami setiap di gereja itu selalu merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu. Contoh, bagaimana orang-orang sakit ketika dijamah dia langsung sembuh. Ketika ada orang kesurupan, mungkin ada roh-roh setan dalam dirinya, langsung keluar. Itulah sebagai kuasa keberadaan Allah Tuhan kami Yesus yang kami rasakan gitu kan. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain, tidak ada kuasanya, tidak bisa kita minta kuasanya untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit, itu perlu kita pertanyakan. Karena dalam keimanan kami, Tuhan itu kami selalu memanggil Bapak juga, ya kan? Bagaimana seorang Bapak mengasihi anaknya? Namanya seorang orang tua, Bapak tidak mau anaknya itu dalam posisi menderita, kan gitu kan? Hanya iblis yang ingin manusia ini menderita. Karena memang tujuan iblis itu agar manusia itu selalu menderita, jatuh dalam dosa, agar manusia itu dalam putus asa. Sehingga contoh, ada orang punya penyakit, nggak sembuh-sembuh kan gitu kan. Karena inilah pekerjaan iblis, akhirnya dia bunuh diri. Akhirnya ada macam-macam lah segala penderitaan. Karena Tuhan yang kami sembah tidak akan memberikan penderitaan. Makanya Yesus berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, ya semua apapun akan diberikan. Saya rasa itu aja sih. Ya, kayaknya kepanjangan Bang Jack. Karena gini, tadi awalnya saya dengar bagus ya. Arahnya lumayan bagus narasinya gitu ya. Walaupun dalilnya belum ketemu. Tapi kok lama-lama ke belakangnya ini karena terlalu banyak yang dikarak kayaknya, yang hilang lagi, dia mengarah kepada penyesatan kembali. Itu disengaja sama Bang Juma biar dia repot sendiri, ketabul sendiri. Iya, oke. Ya, saudara Mungkin gini Riki, Bang Juma ya. silakan. Mungkin dalil ya, harusnya kan tadi diminta dalil ya. Jadi arahan awalnya saya dengar bagus itu sebenarnya.
kan mengasihi gitu ya. Mengasihi itu kan cenderung pada mendekati gitu. Mungkin ke situ aja Bang Jack, singkat, padat tapi jelas gitu. Jadi kami paham. Ada nggak gitu kira-kira dalilnya? Ya, saya tambahkan Tadi dulu. kan udah saya jelaskan. Gini saudaraku Bang Jack, sabar. Saya kasih narasi dulu supaya Anda itu paham apa itu kasih. Ya, kalau cuman merasa sendiri tanpa timbal balik dari orang yang Anda kasihi atau oknum yang Anda kasihi, itu namanya cinta bertepuk sebelah paha. Anda melakukan satu tindakan-tindakan menyembuhkan dan seterusnya. Oh, banyak orang bisa melakukan itu. Tapi apakah itu cerminan kasih? Tidak. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Loh, kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Itu intinya tuh. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika saudara mengatakan kasih itu implementasinya menyembuhkan orang buta, mengusir setan dan seterusnya, di dalam gereja berdoa menyebut nama Yesus, itu adalah kasih. Ini kasih itu adalah perasaan yang cinta, suka, ya tertarik. Itu baru disebut kasih. Jadi kalau kasih kepada Tuhan berarti tertarik, cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh, Anda kasih kepada anak Anda. Artinya Anda cinta kepada anak Anda. Ketika anak Anda memerintahkan Anda untuk membelikan sesuatu, karena cintanya Anda, karena kasihnya Anda, siang malam Anda mencari sesuatu nafkah untuk kemudian memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak Anda. Itu baru kasih. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan kasih kepada Tuhan Allah Bapa? Allah Bapa mengajarkan agar menerima utusannya, anaknya yang dikasihi sebagai utusannya. Malah diterima sebagai Tuhan itu sendiri. Lalu menegur yang lain. Seperti mengilahkan ilah lain. Loh, nggak sadar Anda. Mengilahkan utusan Tuhan yang adalah anak manusia. Jadi kasih adalah ketertarikan. Kasih ada magnet di situ. Magnet terhadap dia yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita gandrungi. Cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan berarti dekat kepada Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan kudu wajib menunaikan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak salah kitabnya orang Yahudi mengatakan itu. Kasih itu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berpaut kepada perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berbakti kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah mengikuti ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Itu kasih kepada Tuhan. Lalu otoritas tertinggi adalah Tuhan memberikan sinyalemen kuat terhadap kita manusia yang berakal untuk mengasihi sesama manusia. Dengan cara apa? Mengajak mereka untuk tunduk dan juga kasih kepada Tuhan. Itu baru kasih. Jadi kasih kepada Tuhan adalah menyerahkan diri untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia adalah mengajak manusia untuk menyerahkan diri tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi pokok daripada kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada manusia, adalah ketaatan kepada perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin Anda mau dikatakan kasih kepada manusia? Jangan manusia lain, jangan tetangga, orang serumah. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda, oh aku mengasihi anak-anakku karena Allah, karena Tuhan. Aku mengasihi istriku karena Tuhan. Loh, Anda ngajarin mereka ibadah hari Minggu. Anda ngajarin mereka menyembah manusia Yesus. Itu bukan kasih kepada mereka. Itu sama halnya Anda menzolimi anak istri Anda. Kenapa? Anda mengajak mereka ke neraka. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa kata Yesus? Tertulis di
Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Tuhan, yaitu Taurat, artinya menghilangkan ketetapan, menghilangkan petunjuk, menghilangkan perintah, menghilangkan ketentuan, menghilangkan hukum-hukum Tuhan, lalu mengajarkan kepada anaknya dan mengajarkan kepada istrinya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Otomatis anak Anda juga akan mengajarkan anaknya demikian. Cucu Anda mengajarkan anaknya demikian. Berarti Anda sudah zolim kepada anak Anda dan keturunan Anda. Bukan Anda kasih kepada mereka, tapi Anda zolim. Sementara perintahnya, kasihilah Allah, kasihilah sesamamu manusia. Anak dan istri mengajarin mereka untuk taat kepada kekasihnya, yaitu Tuhan. Jadi kalau cuma ngomong, oh saya akan mendatangkan ikan yang banyak, mancingnya di tempat sampah. Tidak ada air, tidak ada ikan. Yang muncul apa tadi? Sendal jepit. Ini yang Anda ingin kasih makan kepada anak istri. Gak boleh. Anda harus ke laut atau ke sungai, cari ikan, benar-benar cari ikan, baru kasih kepada anak istri. Itu baru dikatakan kasih kepada sesama manusia. Anda sudah tahu, Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus Yesus. Anda sudah tahu, diperintahkan untuk mengasihi Tuhan yang mengutus Yesus. Artinya, dudukkan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Lantas kenapa kemudian Anda menuhankan anak Maria? Apakah itu kasih kepada Tuhan? Kenapa Anda mengikuti Paulus yang mengajarkan membatalkan segala hukum Tuhan dengan menjual Yesus mati di atas tiang salib? Apa itu kasih kepada Tuhan? Tidak. Anda mendatangkan kemurkaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kamu hidup. Artinya kalau mengurangi dan menambahi berarti mati. Itu perintah. Baca Ulangan 4, 1 perikop. Jelas itu. Nah, makanya saya minta tadi datanya saudaraku kepada teman kita yang pergi mencari belum datang-datang karena dikasih waktu 1 harian. Mana dalilnya bahwa kasih kepada Tuhan itu adalah seperti yang Anda praktekkan hari ini, yaitu meninggalkan ketetapan hukum-hukum dengan menjadikan Yesus sebagai tameng, sebagai penghapus segala hukum Torah dan segala ketetapan yang ada dalamnya. Ini yang kita minta. Silakan. Tadi aku udah jelaskan ya. Jadi Tuhan kan, Allah kan, bagaimana kita mengasihi Allah itu, yaitu yang saya bilang tadi, kita harus menyembah Dia, ya kan, memuji Dia, jangan menyembah berhala, jangan menyembah ilah-ilah lain. Itulah salah satu bukti kasih kita kepada Allah, karena banyak Allah-Allah yang lain disembah, jadi menyembah berhala, kan gitu kan. Di dalam keimanan Kristen, kasih itu juga dibagi 4. Ada namanya kasih storge. Storge itu kasih dalam keluarga. Ada namanya kasih filia, yaitu kasih dalam persahabatan. Ada namanya kasih eros namanya. Itu namanya kasih dalam cinta romantis. Tapi ada juga paling tinggi itu namanya kasih agape. Jadi agape itu tidak memandang lagi, tidak memandang ini lagi. Bagaimana waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Yesus, sampai kalau tidak salah itu sampai ada 3 kali atau 4 kali itu, sampai Simon Petrus menangis waktu itu. Akhirnya Simon Petrus berkata, ya Tuhanku, aku mengasihi kamu, katanya gitu kan. Akhirnya kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku, gitu kan. Jadi di dalam keimanan kami memang ada 4 jenis kasih itu. Jadi yang paling tertinggi itu adalah kasih agape, tidak memandang dari sudut mana, memang benar-benar murni kasih itu agape ya. Jadi Yesus juga berkata, kalau kita mengasihi orang, otomatis kita juga mengasihi Yesus. Ketika ada itu, Yesus berkata, ketika kamu memberi makan orang miskin, kamu juga sudah mengasihi aku. Ketika kamu memberi orang lagi haus atau kelaparan segala macam, kamu sudah mengasihi aku. Jadi artinya, kalau kita mengasihi sesama manusia, kita juga sudah mengasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang kita kasihi
otomatis kita mengasihi Tuhan juga, kan gitu kan. Karena bagaimanapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang orang yang menganiaya kamu. Bahkan Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang telah menganiaya kamu. Artinya orang yang membuat kita teraniaya, kita malah disuruh meminta berkat. Bayangin loh. Itulah yang hebatnya ajaran Tuhan Yesus itu. Kalau seandainya manusia menjalankan ajaran Tuhan Yesus itu, betapa dunia ini penuh dengan damai sejahtera gitu ya. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling bunuh-membunuh kan gitu kan. Dan otomatis kalau kita mengasihi sesama manusia, otomatis kita pun pasti mengasihi istri, anak gitu loh. Jadi tidak ada niat lagi untuk mencari yang kedua, yang ketiga sampai yang keempat, nggak ada. Karena memang ajaran kasih itulah semua menutup. Tidak ada lagi korupsi di negara ini kan. Bagaimana dia mau korupsi kalau dia sudah mengasihi, kan gitu kan. Karena ajaran kasih inilah yang menutupi semuanya. Jadi kalau kita sudah menjalankan ajaran kasih itu, secara otomatis pun kita sudah mengasihi Tuhan, Allah, pencipta semesta alam ini gitu loh. Nah, gitu. Karena memang itulah tujuan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini, agar kita mengamalkan ajaran kasih itu gitu loh. Karena kalau semua manusia mengikuti ajaran kasih itu, ya tidak ada lagi yaitu semua kebencian-kebencian, tidak ada lagi keributan-keributan gitu. Silakan Bang Juma. Iya, baik saudara saya. Jadi kalau implementasinya kemudian dan kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, lalu Anda sandarkan dalam uraian 4 kasih yang ada dalam pendalaman Kristen, di antaranya agape, lalu kemudian kasih eros, kemudian kasih phileo atau philia. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tadi, kasih kepada Tuhan itu cerminannya seperti apa? Oke lah, Anda kemudian membawa data kasih agape tertera di dalam 1 Korintus misalnya, 1 Korintus 13 misalnya. Seperti diantaranya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, berbicara dengan lembut. Tetapi poin yang Anda harus pahami, dari agape itu, di situ ada indikasi kuat bahwa sukacita itu karena kebenaran. Kebenaran apa yang Anda ingin jajakan ketika kemudian hukum Tuhan itu semuanya dilanggar? Kebenaran apa yang menjadi poin? Sementara Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, begitu yang dijabarkan oleh Yesus. Kemudian kasih kepada Tuhan Allah itu sandarannya jelas. Saya sudah membacakan kepada saudara. Lakukanlah dengan setiap perintah hukum yang diperintahkan kepadamu melalui hambanya Musa, yaitu dijabarkan hidup menurut segala ketetapan, mengikuti jalan yang ditunjukkan, tetap mengikuti perintahnya, terpaut kepada ajarannya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia mengajarkan mereka untuk tunduk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajarkanlah itu dengan setia, supaya keadaanmu menjadi benar. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap batinmu, dengan segenap kekuatanmu, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Sampai Tuhan mengatakan dalam Ulangan 6, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan haruslah kau bicarakan berulang-ulang apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Bayangkan. Jadi kasih kepada anak, kasih kepada orang lain adalah ikuti perintah, ketetapan, aturan yang diajarkan atas perintah Tuhan melalui Nabi Musa.
itu baru dikatakan kasih. Ajarkan kepada anak-anak. Baca datanya 1 perikop Ulangan 6 itu. Jadi kalau yang dibuat produknya oleh Paulus, yang Anda gunakan di dalam 1 Korintus 13 itu produk Paulus. Sementara produk Tuhan adalah jelas mengikatkan semua anak-anak dan keturunan hatinya, batinnya untuk terpaut, terpatrit kepada aturan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yang mana yang Anda ikuti? Ajaran yang datang kepada Nabi Musa atau ajaran yang datang kepada Nabi Paulus? Kalau Nabi pun tidak Anda akui terhadap Paulus, kenapa ajarannya lebih Anda taatin? Sementara dia bukan Nabi. Ajaran Nabi Musa jelas-jelas datangnya dari Tuhan, Anda tidak lakoni. Apakah betul yang dikatakan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu? Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Secara kebetulan Paulus memang mengaku bapak. Apakah itu yang menjadi alasan Anda ingin menggenapi nubuatan Yesus? Perintah Tuhannya kan sudah sangat jelas. Kalau yang dikatakan oleh Paulus itu bersabar, murah hati, jangan cemburu, jangan memegahkan diri, jangan sombong, jangan tidak berlaku sopan. Oh, itu semua agama mengajarkan itu, Pak. Hindu, Buddha juga mengajarkan itu. Sabar, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan dengki, jangan semua agama, bahkan ateis lebih dulu mempraktekkan itu. Tetapi kasih yang dimaksud ini adalah implementasi dari kitabnya orang Yahudi, kasih kepada keturunan, kasih kepada semua orang, kasih kepada anak-anak adalah mengikatkan jiwanya dengan segenap kekuatan terhadap hukum Tuhan. Apa itu? Ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Itu datanya seperti itu, Pak. Datanya jelas itu. Ulangan 6 1 perikop Anda baca. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Elohim yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Itu pernyataan-pernyataan Tuhan. Haruslah engkau menjawab anakmu itu. Ketika mereka bertanya tentang apa yang Tuhan tetapkan kepada Nabi Musa, harus kau jawab, harus kau ikatkan kepada hati dan batin mereka tentang aturan-aturan itu secara turun-temurun. Ulangan 6. Nah, Anda lebih tertarik kepada hukum Paulus. Jadi Kristen itu bukti pengikutnya Paulus. Kalau Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Baca Matius 5. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ya, sekarang ya, pilihan ada di Anda. Saya hanya sekedar mengingatkan saja yang pada poinnya kemudian kami umat Islam diajarkan yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahwa segala ketetapan yang Tuhan sudah gariskan adalah menjadi koridor yang harus kami lakukan dalam kehidupan. Disebabkan karena baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus litubayyina linnasi, untuk seluruh manusia, untuk menjelaskan manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami manusia, wala allahum yatafakkarun, agar kami manusia memikirkan. Ya, saya kira gitu saudaraku Bancek, untuk sekedar kita renungkan apakah yang saya sampaikan ini ada kelirunya. Kalau ada kelirunya silakan Anda benahi, tapi kalau ada kebenarannya silakan Anda renungkan. Saya kembalikan kepada Komal ini, silakan untuk diarahkan selanjutnya. Saya ngopi dulu selama kurang lebih 1 jam. Silakan dilanjut. Peta Lempu, Dinda Suaib, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit ya tentang tadi masalah ulangan 6 itu ya. Jadi kalau kita baca di ulangan 6 itu memang itu kan Musa ya. Musa ini kan nabi dari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kan masih
hanya mereka lah yang mengenal Tuhan yang sebenarnya, karena bangsa-bangsa lain itu kan masih menyembah berhala gitu ya. Jadi Musa dia kan diberikan oleh Tuhan hukum Taurat ya. Jadi ada di situ 10 perintah Allah, dan dalam kitab Taurat pun sekitar kalau tidak salah itu ada 613 yang dalam kitabnya itu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh bangsa Israel itu Musa ini kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Tetap stay ya, tetap stay. Kita nyimak ya. Saya izin rehat sejenak untuk makan malam. Tetap stay, tapi saya tetap memantau, tetap menyimak. Jangan kemana-mana. Satu kemajuan, alhamdulillah ada hikmahnya kejadian yang terjadi. Saya sudah klarifikasi tadi pagi, dan alhamdulillah hari ini Dinda Swaib yang selama ini menjauh dari saya ya, seakan-akan saya merasakan beliau merapat, entah apa. Mudah-mudahan tujuannya adalah baik, ingin bersilaturahmi seperti biasa, berjuang bersama, bukan tujuannya untuk mencari materi demi untuk mengoreksi saya lagi seperti biasa ya. Semoga aja kita berpikir positif aja. Kita simak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan kemana-mana. Semoga ada ilmu baru yang kita dapatkan dari dialog ini. Saya izinkan kepada teman kita yang lain untuk melanjutkan, tetapi saya tetap memperhatikan dan sewaktu-waktu saya akan masuk kembali. Saya tetap di sini. Saya hanya sekedar izin untuk makan malam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis oleh Rasul Paulus itu juga kami imani, karena itu bukan hasil karya dia sendiri, itu semua udah dikaruniai oleh kuasa Roh Kudus gitu ya Bang Juma ya. Jadi dibedakan antara Paulus dengan Musa gitu kan. Musa ada di zaman bangsa Israel di hukum Taurat gitu loh, sedangkan Paulus itu dia menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang jadi manusia, bukan Allah yang jadi manusia, karena Allah itulah transenden. Dia adalah roh, roh mana mungkin jadi manusia. Tapi kalau firman Allah jadi manusia, ya itu masuk akal kan gitu kan. Karena kami juga secara akal sehat, logika, yang berdosa ini adalah manusia, bukan Allah. Artinya Allah memberikan solusi bagaimana manusia itu tidak binasa. Akhirnya yang sesuai dengan Yohanes 3:16 itu dia mengutus anak yang tunggal. Jadi Yesus itulah yang akan menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Makanya kalau kita baca di Galatia 3:13 itu kan terkutuklah orang yang disalibkan. Artinya di situ bukan Yesus yang terkutuk, tetapi kutuk yang dibebankan ke manusia, kutuk yang ada sama manusia itu diambil alih oleh Tuhan Yesus agar manusia itu jangan binasa. Karena memang udah dikatakan di Yohanes 3 itu dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya otomatis dia tidak akan binasa. Tapi kalau itu kan semua tergantung saudara-saudara, karena memang Yesus kan sudah naik 2000 tahun lalu ke surga. Jadi dia sudah memberikan kepada Rasul ini ke seluruh dunia. Barang siapa yang percaya dibaptis. Kalau nggak percaya nggak ada paksaan gitu loh. Artinya ya kalau Anda tidak mau menerima keselamatan dari Yesus ya nggak dipaksa kan gitu kan. Tapi kan semua kan ada konsekuensinya kan gitu kan. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Bahkan kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa malaikat dan bala tentara surga sewaktu Yesus lahir datang menyembah dan berkata, terpujilah Allah yang maha besar. Artinya malaikat dan bala tentara surga aja datang menyembah.
Itu malaikat loh dalam tanda. Itu kita bisa baca di Lukas 2 ayat 11 sampai 15. Bahkan iblis pun tahu bahwa iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ketika Yesus mengusir setan di di pulau Ganazarea ya, dari situ kan iblisnya kan ketakutan setan-setannya, makan setannya minta tolong dimasukkan ke ini ke binatang kepanjangan gitu tapi ya. Oke teman-teman, aku ini ya kebetulan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kebetulan saya kan ada pekerjaan besok, saya mau istirahat. Oke, terima kasih teman-teman atas ininya. Semoga kita ini tahu dia. Terima kasih. Aku izin tanggapi sedikit bisa? Teman-teman lagi-lagi Ya, kabur dia langsung kabur. Aku izin tanggapi sedikit bisa? Silakan, orangnya udah kabur. Nggak apa-apa. Bisa benar-benar moderator, host, maaf bisa berbesar layar saya? Silakan. Ya silakan. Silakan. Berbesar layar saya bisa? Aku mau searching data soalnya. Oke, siap, mantap. Ini baru. Bentar ya. Kita coba meluruskan argumentasi yang dikatakan Kristen tadi ya. Siapa namanya tadi? Jack Marpaung. Bukan, Bang Jack aja. Bentar ya. Kita lihat. Oke. Tadi Bang Juma mengutip Ulangan 6 ya, pasal 6, benar? Ya. Satu perikop. Kita lihat dulu, aku cari dulu ya, bentar ya. Mohon maaf. Aku cari dulu. Nah, di sini kita lihat di sini pada kelihatan jelas? Jelas ya? Jelas, sip. Nah. Bezat hamid fa ha khukim وهم مشبتم أسر ثفا أدوناي إلهي خم للميت إتخم لعشود بأرث أسر أتم عبرم الشما لرشتا. Dan inilah perintah ketetapan dan peraturan telah Allah sesembahan kalian perintahkan untuk mengajarkan kalian agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Lima antira et Hashem Eloheicha lishmur et kol khutaf umitfataf asher anochi mithavecha atta ubincha uven bincha kol yemecha yecha ullema'an ya arichun yameicha. Supaya seumur hidupmu engkau takut akan Allah sesembahan kalian, Allah Tuhan kalian, dan memelihara segala ketetapan dan perintah yang aku perintahkan kepadamu dan anakmu dan cucumu dan supaya lanjut umurmu. Veshamata Israel, veshamarta la'ashot asher yittaf lecha ve'asher tirbun me'ot ka asher dibber Hashem Adonai Elohei avoteicha lach eretz zavat khalaf udivash. Ya, dengarlah hai orang Israel, ya, perhatikan dan lakukanlah supaya baik keadaanmu dan supaya engkau bertambah banyak seperti yang telah Allah sesembahan kalian leluhurmu janjikan kepadamu di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Allah sesembahan kalian, sesembahan kami, Allah itu Esa. Ya. Ve'ahavta et Adonai Eloheicha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol me'odecha. Kasihlah Allah Elohimmu, Tuhanmu, sesembahanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Vehayu hadde farimha elle ashir anochi mithavecha hayam al-levavecha. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah dalam hatimu. Ya, nomor 7. Vesinantam levaneicha vedibartam
Vedivarta bom beis veta vayis vayif besiftecha beveitecha uvelechtecha baderech uvesach becha uvekummecha. Ya, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah dalam hatimu. Anak, ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di atas, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Nah, di sini poin yang ingin disampaikan dalam Ulangan pasal ke-6 ini atau dalam Sefer Hadefarim perek sisi ya 6 itu membicarakan terkait dengan yang dimana segala yang perintahkan ya yang diperintahkan kepada dari yang berasal dari Tuhan disampaikan melalui Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbeinu alaihissalam, Nabi Moshe alaihissalam ya disampaikan kepada umatnya agar di mana sampai kepada keturunan-keturunannya mendapatkan kebaikan. Dan juga intinya di situ pada ayat yang keempat yang berbunyi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kami, nah Allah itu Esa. Dan di situ tadi dia juga mengatakan terkait dengan roh yang dipaparkan sebagai mengatakan Allah sebagai roh, ya kan? Nah, di sini dia perlu tahu juga. Mari kita di sini juga sebentar. Jadi ayat yang disampaikan Bang Jumat tadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Bentar ya, aku lihat dulu. Ke sini. Pertik kelihatan? Nah, di sini dikatakan begini. Ani ma'amin be umuna shlomo shihabore yit borech shimohu bore uman hik lekhal habberu im behu levado asha ve oshe vaya ashe lekhal hamma'ashim. Ya, yang artinya aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch Yod He Vav He Adonai Hashem adalah pencipta dan sekaligus pembimbing seluruh makhluk ciptaan, dan bahwa Dia sendirilah astagfirullah dan bahwa Dia sendirilah ya yang membuat dan menciptakan dan juga akan membuat dan juga menciptakan segala sesuatu. Kedua, anima amin be emuna shlomo shihabore yit borech shlomo shihabore yit borech shmohu yachid ve en yachidut kamuhu beshum panim behu levado Eloheinu haya hove veyihe. Aku percaya dengan keyakinan yang penuh, dengan sepenuh keyakinan bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch tetragramaton tadi Yod He Vav He ya Adonai Hashem adalah satu dan Dia adalah tunggal, adalah juga satu tunggal ya Yachid dan juga Levado, yang artinya ada kata Levado di situ artinya sebuah kesendirian yang dimana tidak boleh ada eksistensi lain yang menemaninya. Contoh, Levado itu misalkan ini ya, satu ini tidak boleh ada eksistensi lain menemaninya. Begitu. Ya, bahwa tidak ada kemanunggalan atau pluralitas di dalamnya yang seperti Dia, dan bahwa Dia sendirilah sesembahan kami, haya hove beyishe. Dia yang telah ada, Dia yang ada, dan Dia yang akan ada. Nah, di sini ani ma'amin be emuna shlomo shihabore yit borech shemo eino guf velo yassiguhu masige ya hagu ve ein lo shum dimyon kelal. Nomor ketiga, aku percaya dengan keyakinan yang penuh, dengan sepenuh keyakinan bahwa Sang Pencipta Hakadosh Baruch ya terpujilah namanya adalah yang ini, yang pertama dan yang aku salah baca. Nah, ini yang ketiga ya. Ini.
Yang ketiga, aku percaya dengan kian penuh bahwa Hakadosh Baruch Hu, terpujilah namanya, dia tidak berwujud, Einoguf, ya, Einoguf, dia tidak berwujud dan dia terbebas dari segala sifat antropomorfisme. Einoguf velo yasiguhu masigei, dari semua sifat antropomorfisme, dan dia bahwa sama sekali tidak ada sifat kemiripan di dalamnya. Nah, berarti penjabaran atau pemahaman terkait dengan Allah itu adalah roh, itu merupakan pemahaman yang keliru. Sebab kenapa? Bertentangan dengan 13 prinsip keimanannya orang Yahudi itu sendiri, atau Shlosa Asyari Karim. Nah, dia juga perlu tahu satu ayat lagi dan nasi dalam dalam Ketuvim. Ntar aku lihat dalam. Mungkin sebelumnya jelaskan dulu antropomorfisme itu. Antropomorfisme itu sebuah eksistensi yang bisa dilihat diraba dan disentuh. Yang artinya representasinya itu bisa muncul di atas permukaan bumi dan bisa kita logikakan dengan akal manusia. Padahal itu sama sekali bertentangan dengan prinsip keimanannya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Tambah mantap aja. Nah, aku turun. Ntar kita lihat salah satu narasi di dalam Ketuvim. Nah, lihat di sini, mari kita lihat lagi. Di sini Ada sesuatu. Lari. Apa tuh ya? Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen ya Kristen. Aku tadi sebenarnya pengen ngomong Pak. Halo. Ya, lanjut ya. Itu BIM berapa tuh? Suara kedengaran? Halo. Bagus. Tulisannya juga bagus, jelas tuh. Masyadifal Adonai al Yisrael neum Adonai notte shamayim veyashad aret vayasir ruach Adam beqirbo. Pesan firman Allah terhadap Israel, firman Allah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Ya, Vayasir ruach Adam beqirbo, gitu, menciptakan roh manusia, ruach Adam, Vayasir, dan dia menciptakan ruach Adam, roh manusia. Jadi roh itu ciptaan. Jadi kalau misalkan Anda menyembah roh, ya, berarti Anda menyembah yang namanya Vayasir atau adalah ciptaan, gitu. Mungkin penjelasannya gini ya, Pak ya. Yang dari ulangan tadi juga ya, itu semuanya ini menjelaskan tentang caranya untuk mengasihi. Handphonenya suara handphone. Di mute dulu, di mute. Suara handphone angkat dulu. Takutnya Pak Jokowi. Konsep ya. Itu mungkin penjelasannya kan gitu ya Pak ya. Dari semua itu semua kan mau memberikan penjelasan tentang bagaimana mengenali siapakah Bapa atau YHWH atau Sang Maha Pencipta yang sesembahannya Yesus tadi kan gitu kan, untuk mengasihinya kan gitu kan, dengan mengenali sifat-sifatnya, mengetahui perintah-perintahnya, mengetahui aturan-aturan yang telah diberikannya, dan melakukan semuanya itu kan gitu. Itu yang dicontohkan oleh Yesus itu dengan berkeliling Israel ya,
memberikan sedekah, memberi makanan, membantu orang mengerjakan sesuatu, mengobati orang sakit, itu semua kan sebenarnya sebuah amalan-amalan, ya kan, sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta tadi, Tuhannya Ibrahim juga, Tuhannya Ishak dan Yakub juga, gitu kan ya, kan gitu sebenarnya penjelasannya. Jadi kalau kayak Bang Jack tadi itu membawakan Korintus, membawakan tentang pengajaran Paulus ya, ini malah mengajarkan sesuatu penyembahan kepada Tuhan yang lain nanti jadinya. Makanya tadi saya bilang kok awalnya bagus, tapi kepanjangan yang berikutnya belakangnya itu malah menyesatkan gitu, mengajak untuk mengakui Yesus sebagai Sang Tuhan, padahal pengajaran Yesus itu memberi contoh sebenarnya kepada orang Israel untuk mengenal dan mematuhi Sang Maha Pencipta tadi. Itulah buktinya menyayangi, sebenarnya mengasihi. Tapi mereka nggak mau membawa ini. Kenapa? Kalau membawa ini mereka akan membatalkan doktrinnya sendiri tentang menyatakan Yesus adalah anak Tapi Tuhan, apalagi sebagai Tuhan kan gitu. Ya, sebenarnya gini Bang. Nah, Sebenarnya gini Bang, gitu. kalau saya amatin tadi, inti pertanyaan Bang Suma itu, cara manusia itu mengasihi Allah, itu yang tidak mampu dia jelaskan, ya kan? Iya, betul. Nah sekarang kan cara mengasihi Allah kan menurut kita kan melaksanakan perintah-perintahnya gitu. Itu bentuk kasih sayang kita kepada Dia. Percaya bahwa Dia Esa itu sudah bentuk kasih sayang kita kepada Dia. Ya bentuk kasih kita kepada Sang Pencipta kan. Nah itu yang tidak mampu dijelaskan. Salah satunya hanya sekadar mengatakan kasih. Nah kasih itu apa implementasi daripada kasih itu sendiri? Kan seperti itu. Ya, sama ceritanya begini. Kan cara mengasihi, saya mengasihi Pak. Saya cara mengasihi cuma sampai di situ aja. Ya pasti kan saya harus implementasikan suatu perbuatan, perilaku, tindakan kan gitu. Ya. Iya betul. Nah, artinya apa? Saya tidak akan mengajak Bang Ricky untuk ke jalan yang tidak benar kan gitu. Ya kan? Perlakukan sewajarnya lah ya. Ya. Satu implementasi. Nah itulah yang mereka tidak mampu jelaskan, dan itu memang yang dibilang Bang Suma tadi, yang sampai menu kiper itu ada bisa dapat ayatnya, karena memang seperti itu, hanya berhenti kepada bentuk kasih doang gitu. Ya. Sebenarnya ada Bang Peta, itu ayat tadi menjelaskan tentang cara. Menurut dia lah hanya cuma sekedar percaya doang. Iya, itu dia masalahnya. Itu ayat menjelaskan tentang caranya, tapi mereka nggak mau membawakan ini karena kalau mereka bawa, mereka tidak lagi menyatakan Yesus sebagai Tuhan gitu. Doktrinnya itu dibatalkan mereka jadinya nanti. Mereka tidak mau membatalkan doktrin karena sudah terpengaruh oleh doktrin menuhankan Yesus kan gitu sebenarnya. Padahal pengajarannya bukan untuk menuhankan, untuk mendekatkan diri, mengenal kan. Dia kan sebatas percaya doang, ya. Kepercayaan itu dialihkanlah ke situ. Wah, barang siapa yang percaya Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah itu cuma sampai di situ. Nah sebenarnya kalau menurut kita, bagaimana orang bisa mempercayai kita? Kita harus berikan sesuatu tindakan perbuatan supaya orang itu percaya sama kita, kan gitu logikanya kan? Nah, iya logikanya begitu. Tapi kan mereka tidak mau lari ke sana, seperti yang Rigi katakan bahwa kalau seumpamanya dia jelaskan seperti itu, dia akan menjawab bahwa dia tidak akan lagi menuhankan tidak akan lagi menuhankan Yesus gitu. Iya betul. Itu yang mereka justru menghindari itu kan. Karena dogmanya memang untuk menuhankan Yesus, makanya tadi dibilang Bang Juma tidak akan mereka temukan karena dogma yang menghalangi mereka sebenarnya. Secara tulisan dalam firman yang terekam itu dalam Taurat ada. Dan tadi gara-gara dikasih waktu 1 hari, orangnya gak datang lagi. Ya, dia tadi sebenarnya udah kena itu Mbak Esti, karena kan tadi kan udah dibilang untuk berdiskusi
Ya, dia bilang ini berdebat. Padahal sejak tadi itu memang sebenarnya kan udah bagus, memang diskusi. Cuman dia membawakan sesuatu, ditanyakan sesuatu. Menjawabnya tidak Bang secara Erik, Bang kejelasan Erik, gitu. bising. Kau Rik cari gaduh kau Rik, baru 1 hari kau muncul Rik. Entah, Hilang lama kau Rik. udah kaya dia. Udah kaya dia. Amin tentu, Kau amin. nggak tahu kau hostnya udah rindu kali begaduh sama kau. Enggak, siapa yang rindu sama dia? Tak payah aku rindu sama dia. Buang badan dia. Gak usah kepedean lah Rika. Tang-tang udah kaya kok. Oke teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Dia tuh Bang, aku kasih tahu kebocoran dikit ya. Kenapa Bang Erik gak ini? Dia lagi fokus untuk pembayaran atau lagi fokus untuk perawatan mobil baru. Dia baru beli mobil ya. Kemarin masalah mobilnya, aku udah duga itu. Terakhir dia live itu problem mobilnya. Agak susah, aku tahu terakhir Bukan host, bukan urusanmu. Berarti betul kan? Oke. Tapi nggak betul-betul kali kok kak, betul kali. Sombong kok baru mobil baru. Besok aku beli mobil-mobilan 10. Ini Bunda Rahma ada ini ya? Ada tapi dia mungkin nggak tahu. Entah ke room sebelah dia nggak tahu. Ya dong, yang hotel naik dong. Kita diskusi yuk. Ya agama Kristen, ayo dong. Tadi sekali. Dia 2 natur. Oh ada dia nyaut. Kadang-kadang 2 natur dia. Dari Aku sini ke ada sana. monitor. Oh ada. Ayo di. Mana Mikana mana? Sini suruh. Mikana mana berani diskusi sama Bang Juma. Ini kayaknya nggak Jangan berani ribut naik. udah nanti jadi Yakin bahan aku nggak topi. naik. Ada Erik, ada Bang Juma, ada Bang Peta. Mana ada berani ada. Mikana kesini. Dia tuh nggak berani diskusi sama Bang Juma. Taruhan kita. Aja sini dia. Wah bu notet sekarang punah. Mikana takut mencret ya. Dan sebenarnya kalau kita urai aja Yohanes 3 nomor 16 itu Oten sudah mencret sebenarnya. Apa katanya? Tapi berdali. Dengan kasihnya Allah kepada dunia ini, maka Allah ini mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana anak yang tunggal ini disebut Yesus. Di mana juga Yesus menerima wahyu atau menerima firman, dibekali dengan firman. Sama halnya dengan oleh firman itu berupa Taurat. Bang Erik, kau lagi mabuk ya? Kau lagi di kafe di Tobasa atau di Super? Enggak, aku lagi nongkrong di warung kopi, lagi minum TST. Oh, kirain lagi di Tobasa atau di Super atau di LG. Lagi minum TST. Rencana malam ini mau pembantaian. Oh, iya kirain. Di mana kau mau meliun? Mau meliun Rik? Bromo. Kojek. Bromo, oh mantap. Iya. Mas hujan. Ayo teman-teman ya, yang agama Kristen. Minum di nongkrong di mana? Di Marta Priska. Rumah sakit Marta Priska. Bromo. Jalan Bromo. Oh, jalan jauh kali kok dari Jalan Bromo rumahmu Padang Bulan. Enggak lah, peti dia. Tadi pas ngantar kemari, Iya, itu kan Pasar Merah Sukarame. Rumah dia di Padang Bulan. Masih apa lagu Kota Medan tuh? Kalau lurus aja tembusnya itu kan. Ayo dong ngeten mana nih? Jalannya. Pada gimana sih merajuk lainnya? Aku juga orang Bromo bang. Tadi Jack menyatakan. Oh ya. Ya silakan kembali ke TST Kojek. TST Kojek.
Nah, tadi Jack mengatakan bahwasanya Musa juga mengajarkan kepada umatnya itu untuk menyembah Allah yang benar. Yesus juga menyatakan hal yang sama di Yohanes 17 nomor 3. Ya, menyatakan Allah yang satu-satunya itu yang benar dan mengenal juga aku sebagai utusannya. Jadi Allah yang benar ini siapa sebenarnya? Yesus kah atau Allah itu sendiri? Ini sepertinya sulit mereka jawab. Pasti muter-muter. Ibarat kita mau ke Belawan harus muter dulu ke Pakam dulu, baru ke Pakam lalu lewat jalan tol ke Tebing, dari Tebing lewat Siantar tembus Brastagi. Itu mah gak ada tujuan ke Belawan. Iya, makanya tempat nggak nyampe kak, nggak nyampe tempatnya. Iya, tujuannya sudah gak ke Belawan lagi tuh. Nggak nyampe, sengaja menjauh dia jadinya kan. Gitulah kira-kira emang. Menghindar, ngelesnya caranya gitu ya kan. Sampai gak ketemu poinnya. Pelan-pelan kesasar orang dibawa ya kan. Tapi kan sasaran kita kan bukan orang yang kita temani diskusi ataupun orang yang kita temani berdebat, tetapi tujuan yang kita ingin sampaikan kepada netizen-netizen yang ada di bawah gitu, yang ada di luar sana gitu kan, biar mereka terbuka cakrawala berpikirnya mereka gitu. Ya. Maka tadi waktu panjang khotbah tadi aku interupsi bang, karena itu tadi arahnya nggak sesuai dengan pertanyaan dan dia mengutamakan doktrinnya nampak jelas kan. Dan penjelasannya kalau menurut saya sendiri bang, panjang kali lebar tadi itu tampar dirinya sendiri sebenarnya. Iya sebenarnya betul. Iya tampar dirinya sendiri itu jelasin kayak seperti panjang kali lebar. Tetapi sebenarnya ditampar dirinya sendiri gitu. Iya, dia mana sadar. Naik go with me, dia kan gak sadar. Kalau Oten sadar, ketampur sendiri, udah pada mualaf bang. Iya, makanya itulah saya bilang ya. Ya, artinya berarti dia yang apa yang dia paparkan tadi merupakan suatu perbuatan yang harus mereka kerjakan, yang dimana itu adalah perintah Tuhan. Jadi apa gunanya, fungsinya Yesus yang harus mati di kayu salib? Yang katanya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tapi itulah yang tidak mau dia terangkan tadi, bang. Itulah yang terangkan tadi. Iya. Kan pertanyaannya Bang Suma kan jelas sekali tuh. Kita nih orang-orang bodoh dikit lah gitu. Bisa kan ngejawab gitu? Kan saya pasti bertanya kepada Bang Suma. Gitu. Apa maksudnya itu kasih? Gak ada budar nih. Iya kan? Nah, tidak mungkin hanya berdiri sendiri itu kata kasih itu. Kasihilah Allahmu segenap hatimu. Nah, bagaimana caranya itu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati saya? Apakah cuma sekadar saya gerumel aja di dalam hati gitu, tidak melakukan satu tindakan atau perbuatan? Ya kan pasti ada turunannya gitu kan. Kita sholat eling aja pun dilarang. Sholat eling aja kita dilarang, tidak boleh. Melakukan sesuatu mengajarkan itu. Yang kita asumsikan tanpa petunjuk yang jelas itu kan bukan berarti suatu orang-orang yang di luar sana, suatu penyesatan kan. Halo guys, kan gitu dari. Oke, sekarang Pak with me mau ditanya nih, ajaran kasih itu seperti apa? Nah kan ini selalu abangku Suma. Saya ini tidak ada kemerdekaan. Setiap kali saya naik selalu langsung diserang. Tidak di sebelah, tidak di sini, langsung babak belur. Maaf, Anda juga gak akan dibela sama Bang Juma, karena Bang Juma lagi rehat. Astagfirullahaladzim. Bang Juma lagi mau cari pembelaan, gak dapat, kecian deh lo. Saya tadi ditarik di room sebelah. Ada diam ditarik naik ke atas. Ketika ditarik naik ke atas, diomelin sama Bang Hadi. Dipikirnya saya yang ngomong. Saya baru naik. Rupanya yang tidak lurus, makanya tadi jalan puncaknya saya lurusin itu. Terlalu banyak kelokan. Yang tidak lurus. Aku suka kali kalau masuk GWM nih, udah mulai masuk meluruskan kawan-kawannya sendiri. Ya udah sekarang ini sebuah coba. Ini ajaran kasih itu seperti apa? Tadi kami lagi bahas itu. Ajaran kasih itu jadi buah-buah dari kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang harus ditanamkan oleh seorang Kristen yang sejati.
Kasih itu pemaaf, kasih itu pemurah, kasih itu tidak pembenci, kasih itu tidak penghujat. Itulah kasih. Tadi yang pertanyaan diajarkan. lanjutnya itu gini. Tadi lanjutannya pertanyaannya gini bang. Bagaimana? Apa yang dilakukan untuk mengasihi Allah itu? Itu pertanyaannya. Lanjutannya. Untuk Kan ada dua macam. untuk mengasihi Allah, patuh dan jauhi, patuh akan perintahnya dan jauhi akan segala larangannya. Mantap, mantap. Kenal dia dulu bang. Harusnya kan mengenal dulu. Kalau nggak kenal cuman mau patuh. Iya, harus kita mengenal juga pribadi Allah sebagai Sang Maha Kuasa, sebagai Sang Maha Pencipta. Baru habis itu kita bisa mengamalkan kasih yang sebenarnya. Kalau kita mau mengamalkan Oke, kasih, nah tapi jadi fungsi berarti itu adalah salah satu keselamatan orang Kristen untuk bagaimana bisa mencapai surga, kan begitu? Ya. Agar bisa bagaimana mencapai rumahnya Tuhan atau rumah Ya. Allah. Nah, bagaimana dengan konsep di mana Yesus harus mati di tiang salib, yang di mana itu adalah juga merupakan keselamatan yang sangat-sangat luar biasa menurut pendapat Kristen. Jadi mana misinya untuk menyelamatkan umat manusia bagi siapa yang percaya kepadanya. Nah itu bagaimana Bang lagi? itu siapa yang bilang, Bang? Barangkali jangan lompat ke sana dulu. Jangan lompat ke sana dulu. Kita fokus tadi jelas. Itu Kalau enggak, tidak salah itu ya, Bang Dudi, saya jadi Bentar ya, Bang penasaran. Dudi. Itu saya jadi penasaran justru itu siapa yang bicara begitu? Ya makanya. Ya, bukankah Kristen mengimani bahwasanya kematian Yesus di tiang salib menyelamatkan umat manusia dari hukum dosa waris? Kristen yang mana, Pak? Kalau kita di Katolik itu jangan lari pemahamannya ke sana satu, dulu. Pak. Oh beda lagi nih. Ya udah, sorry. Bang, jangan lari ke sana Ya, dulu. lanjut. Kita fokus dulu. Whitney, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu bentuk kasih kepada Tuhan itu adalah melaksanakan perintahnya, ya. Benar nggak? Ini signal putus-putus ya. Halo. Iya, bukan Bang Peta yang putus-putus. Bang Peta. Bang Whitney yang bagus, Bang Peta. Abang bagus. Oh iya, satu tes gimana? Udah. Udah, oke. Ini sekarang tadi kan kalau tidak salah dengar, Anda tadi mengatakan bahwa salah satu bentuk kasih kepada Tuhan itu melaksanakan perintahnya, benar? Ya. Benar. Nah sekarang yang mau saya katakan kepada Pak Whitney, apa kira-kira yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia? Yang diperintahkan Allah itu hidup sesuai dengan aturan dari Allah. Bukan. Kan kalau tidak salah kan begini ya. Kita kan berbicara masalah Tuhan kan. Bahwa Tuhan kan memerintahkan kepada manusia untuk menyembah saja kepadanya. Kan gitu ya? Iya. Ya, menyembah kepadanya. Jadi Iya. Maaf ini kan tidak ada kaitannya dengan Yesus ini. Kan Tuhan berbicara nih. Iya. Nah, berarti kan dia perintahkan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Iya. Berarti tidak ada oknum lain yang boleh disembah kecuali Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Kan seperti itu. Iya. Bagaimana cara menjelaskan itu kepada kami? Silakan. Ya kan menyembah kan hanya kepada Allah saja. Terus salahnya di mana? Iya. Kan tadi Anda sendiri sudah menjelaskan, makanya saya bingung mau jelaskan dari mana lagi. Iya, kan Bagaimana bentuknya caranya, kan begini. Ini kan kita lari nanti bahwa kalau menurut saya sebelum saya lanjut ya, saya pengen tanya dulu Pak Gutmi. Pak Gutmi dari aliran mana? Trinitas, Katolik saya. Oneness, Katolik ya. Nah, Katolik ya. Oke. Berarti kan Anda percaya dengan Tritunggal ya, kan seperti itu ya? Tritunggal tapi dalam konsep gimana dulu, Pak? Karena Ya, pemahaman Tritunggal ini itu panjang next time. sebenarnya. Ya itu next time. Yang jelasnya Anda percaya Ada yang jadi gini, saya jelasin dulu. Pemahaman Tritunggal ini ada yang berpemahaman itu satu alat tiga diri, ada yang berpemahaman itu manifestasi, ada yang berpemahaman itu kemasukan atau apa sebagainya. Nah, yang mana dulu ini? Gitu kan? Ada yang pemahaman Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, beda lagi. Kalau pemahaman Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu beda lagi, Pak.
Nah, kenapa tadi saya tanyakan begitu, Pak Guitmi? Saya mau melompat sedikit. Nah, kenapa sebahagian atau mayoritas orang Kristen itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan, sementara tadi kita sudah sepakat bahwa kita hanya menyembah kepada Sang Pencipta bumi dan langit, itu kan? Ya. Nah, kan seperti itu. Silakan. Kalau yang untuk masalah itu Pak tergantung dari individu masing-masing Pak. Karena kalau saya mengalami yang si B juga akan bicara bukan seperti itu. Karena kalau kita di Katolik itu memahaminya itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan Pak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu aja kalau kita Pak. Oh, berarti kalau menurut Pak Guitmi gimana? Anda tidak menuhankan Yesus, begitu maksudnya? Saya sudah berapa lama di grup sini? Kan sudah berapa kali diserang masalah itu kan? Tetap saya kan berpendapat sama. Tetap Allah Bapa Pak. Oh, Allah Bapa Yesus, ya. Iya. Berarti Yesus hanya sekedar junjungan, rabi, nabi atau utusan kan? Oh iya. Nah, berarti dia utusan, berarti dibekali dengan firman, Bang. Kalau begitu. Iya, dia utusan sebagai yang diutus untuk membawa pewartaan kabar sukacita dari Allah. Iya kan? Ya. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapakku di surga tanpa melalui aku. Ya berarti kan dia jalan, Pak. Ya, benar. Malah yang lain menyembah jalannya. Ya, kalau itu tinggal dikembali lagi ke individunya. Jadi tinggal dikembali lagi ke individunya. Kalau sudah begitu pemahaman Abang, tinggal satu langkah lagi. Karena Tuhan itu tidak mungkin dua. Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Pastinya Tuhan itu adalah Esa. Maknanya tunggal, satu. Kan? Iya, Esa kan? Iya, Esa. Artinya Tuhan di yang sini Maha juga Esa. yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu juga Tuhan yang mengutus Yesus sama juga Tuhan yang mengutus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan itu juga Tuhan kita, Tuhan yang sama. Artinya kita satu Tuhan. Ya, kan begini Pak. Kalau di Muslim ada Nabi Isa. Kalau di Kristen, di Katolik juga itu kita kenal dengan Isa Al-Masih, Pak. Ya kan sama, ini Nabi, Pak. Iya. Nah, atas dasarnya nama Yesus tadi itu terlahir dari bangsa Romawi atau bangsa Yunani. Iya. Jadi karena nama asli dari Yesus itu Yeshua HaMashiach, Pak. Nah, itu. Terkait dengan bahasa Aram, itu bisa menjadi Y. Ya. Atau Ibrani. Nah, jadi kan kalau tulisannya Arab, Yeshua HaMashiach. Nah, J ini terkadang mereka bikin Y, jadi Yesus dibaca. Iya. Oh, jadi Guitmi, saya mohon maaf ini, saya baru ingat kita pernah ngobrol beberapa kali. Iya, udah berapa kali kan dengan Bang Peta kan saya sudah berapa kali. Cuma kan saya sering banyak diem kalau saya. Peta, masalahnya suara kamu tuh tambah merdu gitu loh. Alhamdulillah, puji Tuhan. Yesus juga mengucapkan mengucapkan alhamdulillah di Matius 11:25. Ya, kalau pakai bahasa Aramaik Pak ya seperti itu, Pak. Iya. Yesus itu berdoa kepada Allahnya seperti orang Islam loh, bersujud. Iya, dia bersujud. Iya, tapi Pak Guitmi bersorak-sorak. Siapa yang bersorak-sorak? Di Katolik tidak. Katolik bersorak itu namanya. Tidak. Kan nyanyi itu bersorak. Nyanyi bersorak. Kalau bersorak itu di Protestan. Kalau kita tapi kan nyanyi Pak Guitmi. Nyanyi tapi sesuai liturgi, bukan nyanyi sambil jingkrak-jingkrak. Nyanyi. Beda. Nyanyi apa Katolik ya? Aku lupa lagi. Bang, hostnya tuh nggak sadar Bang. Dia dulu kayak gitu Bang. Dia lebih parah Bang, nangis-nangis. Iya. Itu yang sebenarnya saya cuma nggak mau ngomong. Host. Alah. Kau baru terangkat dari lumpur, host. Kau itu Erik kalau nggak minta, dia tuh kalau minta naik, kalau nggak dinaikin, typing tuh di bawah. Oke katanya.
Oke. Terus nanti typing gitu ya? Enggak. Jadi begini, Bang Cinta Solawat ya. Jadi begini, Iya, Bang. saya itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, saya masuk di room sini di blokir permanen. Kemudian ada salah satu lagi ngobrol sama host. Lah saya naik lah. Pas saya naik langsung dikonforin itu orang. Ya berantem lah saya sama tuh orang itu. Itu kan dasar ini host ini bikin konfor orang. Berantem jadinya. Lah dia juga kadang-kadang kompor juga sesama ininya seimannya. Kan sudah dibilang kalau jalan mau ke puncak itu banyak tikungannya. Kenapa tidak kita lurusin? Udah, bilangin orang nih. Sama-sama kompornya kita. Ya udah, sesama konfor dilarang saling mendahului. Ya udah diskusi. Kapan tobat? Kapan tobat menuhankan anak orang? Kapan tobat mau menerima Muhammad adalah nabi terakhir? Yang mana? Hah? Ya, aku nanya, kapan tobat mau menerima? Kalau yang itu, mohon maaf beribu maaf. Ya, mohon maaf beribu maaf. Mendingan saya kasih tahu. Saya tetap dengan agama saya, ya kan? Tapi pemahaman saya sudah paham apa ini sebenarnya. Tidak kan? Ya tapi sudah paham. Enggak, jadi begini. Jadi sama saya bilang, ada orang itu ke gereja, ya kan? Ke gereja dikasih khotbah, habis dikasih khotbah cuma ditelan, sampai di rumah selesai. Ada juga yang ke gereja kasih khotbah, habis kasih khotbah sampai di rumah dia buka kitab suci, dia buka Alkitab, dia pelajari, dia perbandingan, dia dapat inti khotbah itu apa. Itu beda. Langsung mualaf. Enggak. Langsung paham dia, Pak. Bukan langsung mualaf. Dia langsung paham. Oh, maksud khotbahnya seperti ini gitu. Pak Guitmi, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Guitmi. Kita ngobrol santai aja ya. Ya. Kira-kira apa yang mengganjal? Karena kalau saya menilai Pak Guitmi dari beberapa malam yang lalu sampai dengan malam ini, Pak Guitmi sebenarnya tuh sudah mengucapkan sudah berkeyakinan bahwa tidak semua apa yang dikatakan oleh para pendeta itu adalah kebenaran. Nah, pastor ya kalau di Katolik ya. Iya, Contohnya mau pendeta mau pastor itu ya bisa dilihat di YouTube lah, Pak. Bisa dilihat di YouTube. Misalnya si pendeta A, Bapak buka di jendela pertama si pendeta A, Bapak buka jendela kedua si pendeta B, pasti itu beda itu, Pak. Ya, betul. Nah, sekarang dengan berdasarkan itu, berarti kan ada pemahaman di dalam Alkitab. Mohon maaf ini, artinya itu hanya cara menganalisa atau mengeksegesis masing-masing orang gitu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara Alkitab begini, Pak. Kalau kita bicara isi Alkitab itu tidak semua itu yang dikatakan Yesus. Alkitab itu bukan semuanya, itu firman Tuhan, bukan, Pak. Iya, betul. Sepakat. Karena Alkitab itu kayak kisah para rasul, kayak Tobit, Yudit, Ester, Nehemia, itu yang ditulis itu tinggal pengarang aja yang nulis, Pak. Jadi bukan lagi apa yang dikatakan Yesus waktu itu sebagai dari firman Tuhan terus diteruskan oleh Yesus, bukan, Pak. Yang termasuk dalam kategori yang ditulis itu memang murni itu kalimat dari Yesus, itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selesai sampai di situ, Pak. Iya. Kalau di Perjanjian Baru. Tetapi kalau menurut Pak Guitmi yang ditulis itu yang kitab keempat itu, mohon maaf ya, saya tidak tahu di mana, tetapi itu kalau yang perjalanan ke Damsyik itu masuk di apa itu? Di Lukas atau Matius itu? Perjalanan Damsyik itu kisah para rasul, Pak. Perjalanan Damsyik. Kisah para rasul ya. Berarti kan itu tidak termasuk ya? Kisah para rasul itu untuk cerita tentang perjalanan Paulus ke Damsyik itu sekarang itu masih ditelusuri unsur kebenarannya, Pak. Karena mengingat latar belakang dari Paulus itu sendiri.
Wah, luar biasa ini. Nah, Sampai kira-kira kapan dapat ahli itu, Bang? para Sampai kapan para tuh? ahli-ahli para ahli-ahli Alkitab itu masih menelusuri Pak kebenarannya. Iya. Ya, yang jadi permasalahan sampai 2000 tahun sampai sekarang ini kenapa kok belum selesai, Bang, itu penelusuran? Iya, karena begini, kalau kalau di original teksnya itu kan ketika perjalanan ke Damsik itu Paulus itu kelelahan, ya kan? Saya bicara aja sesuai dengan yang di situ, ya kan? Paulus kelelahan. Nah, dari kelelahan itu dia tertidur. Dari tertidur dia bermimpi ketemu dengan Yesus, Pak. Tapi di terjemahan yang baru dia melihat cahaya, Pak. Nah, ini yang jadi perdebatan kan sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Makanya kenapa saya tetap bertahan di agama saya? Karena saya itu paham original teksnya, Pak. Jadi insya Allah lewat perkenaan Allah itu saya nggak akan sesat, Pak. Karena saya paham itu original teksnya. Nah, sekarang kalau tidak salah Masih sesat lah, belum asadu masih sesat. Dia yakin belum masuk surga itu yakin? Oh. Gini. Agama, tidak ada satupun agama itu yang menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan hanya iman kita, bukan agama. Begini Pak Gwitmi, Gwitmi. Ya, gimana? Gwitmi ya. Kalau apa tadi saya mau bilang lagi tuh lupa lagi gua. Inilah makanya ngopi dulu, kopi rasa Royco tuh, coba dulu. Apa dia? Ini siapa nih? Yoyo, sini Pak Gowitmi main ke Rembang diskusi sama Gus Baha. Titip salam sama Gus Baha, beliau salah satu guru spiritual saya. Ya Biar udah tahu. apa lagi? Kan Pak Gwitmi kan sayang nggak sama anak? Ya di mana-mana orang tua sayang lah. Nah, nanti mau ketemu nggak sama anak di surga? Iya, kan tadi saya kembali lagi, Ibu. Ya, katanya ya. sayang sama anak. Aku Gini, itu loh. gini. Agama. Kenapa? Agama Anaknya Muslim. Ini masih kafir. Agama itu hanya faktor penunjang kita di dunia. Yang menyelamatkan kita itu iman kita nanti. Agama juga yang menyelamatkan. Di dalam Al-Quran kami itu dinyatakan umat muslim, agama Islam yang masuk surga. No, ayo. Coba dia di Bibel Pak Gwitmi, di mana tertulis? Mau bahasa aslinya sekalipun, di mana tertulis agama Kristen masuk surga? Ayo, di mana tertulis? Yesus saja nggak kenal Kristen. Ayo, di mana? Ayo. Yang bilang Yesus kenal Kristen siapa? Ya udah gitu sekarang coba di mana tertulis dalam Bibel Pak Gwitmi yang mengatakan bahwa agama Kristen masuk surga. Ayo, di mana tertulis? Kalau dalam Al-Quran kami ada. Ayo. Tidak ada yang tertulis seperti itu. Tapi kalau di kita itu tertulis imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan agamamu, tapi imanmu yang menyelamatkan engkau. Sekalipun kita di agama Katolik, tapi iman saya itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau itu dengar ya. Oh, silakan. Mbak Peta takut lupa dia lagi. Ayo silakan. Takut lupa dia. Ayo silakan. Oh, menarik ini bahwa bukan agama yang memasukkan orang ke dalam surga, iya kan? Nah, tetapi iman kan? Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya tadinya berharap ada Kristen ya, ada dari Oten yang bisa masuk, yang sedikit menguasai Bible dan juga bisa membahas Islam gitu. Tapi kemudian yang masuk cuman saudara Geo ya. Saudara Geo ini mengimani Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Berarti ya sejalan dalam hal ini sama-sama berdasarkan Bible, Yesus utusan Tuhan. Jadi dialog pun saya rasa nggak akan seru gitu ya.
Jadi gimana teman-teman, sahabat-sahabat, kita tutup aja ya di tempatku soalnya sudah pukul 24, pukul 00 lewat 15 menit. Gimana? Bahwa di dalam agama Islam itu ada jaminan loh, ada jaminan masuk surga. Bukan lagi 100%, tapi kalau bisa 1000%. Mau tak kasih contoh Pak Abid? Ya, gimana? Contohnya begini, saya analogikan lah Pak Gwit ini, tapi sekali lagi saya tidak mendoakan Pak Gwit itu pendek umurnya. Pak Gwit ini mengucapkan 2 kalimat syahadat sekarang, detik ini. Tiba-tiba, detik berikutnya, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya Anda. Itu garansi Anda akan menempati Jannatul Firdaus, adalah surga. Oke, sahabat-sahabat, kita rehat aja dulu ya. Rehat aja dulu. Besok lagi baru kita ini diskusi gitu ya. Karena materinya nggak terlalu ini juga. Terus kemudian di komen lain juga kulihat nggak ada yang ini, lawan-lawan kita yang biasa aja ya. Kita rehat aja dulu ya. Besok lagi kita lanjut ya, sahabat-sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Iya, oke. Kita istirahat dulu. Besok lagi baru kita lanjut. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.